Bab 511, Ahli Ledakan Super. Hah, Huang Puxiyi tertangkap basah. Dia telah membuat rencana matang untuk menghadapi Liao. Dia mengundang Liao ke bengkelnya karena dia akan meyakinkannya tentang arti sebenarnya dari Taoisme tertinggi. Dia yakin, setelah beberapa jam cuci otak, garis pertahanan mental Liao pasti akan runtuh. Dia tidak pernah mengira pria itu begitu realistis sehingga tidak peduli dengan perbedaan antara penggarap biasa dan penggarap abadi selama hadiahnya cukup menarik. Huang Puxiyi telah menggoda ratusan penggarap dan mengubah mereka menjadi penggarap abadi. Tapi dia belum pernah melihat seorang penggarap yang tidak tahu malu seperti itu sebelumnya. Teknik bom kristal adalah keahlian terbaiknya. Mereka telah dikumpulkan sedikit demi sedikit dengan mengorbankan penderitaan yang panjang setelah dia bergabung dengan kuil dewa. Kemunduran yang dia alami dan harga yang harus dia bayar tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Dia tidak akan bisa memahaminya tanpa kegilaannya yang ekstrim. Dan orang ini meminta semuanya begitu saja. Wajah Huang Puxiyi langsung berubah keruh. Dia terbatuk dan berkata, kita akan punya banyak waktu di masa depan untuk mendiskusikan teknik ini. Mengapa kita tidak membicarakan perbedaan antara penggarap biasa dan penggarap abadi terlebih dahulu? Li Yao terkekeh. Kalian orang-orang di kuil keabadian cukup bertele-tele. Kalian berbicara tentang keabadian dan misteri alam semesta yang tak ada habisnya serta jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Tapi aku tidak menyangka kalian akan begitu picik. Hanya beberapa teknik, dan Anda mencoba merahasiakannya. Bagaimana saya bisa percaya bahwa akan ada manfaat yang tak ada habisnya setelah saya bergabung dengan Anda jika Anda begitu jahat? Bawa aku kembali. Ini satu-satunya syaratku. Jangan bicara padaku lagi sampai kamu menyetujuinya. Kamu boleh menolaknya, tapi kalau kamu menyetujuinya, sebaiknya kamu menawariku sesuatu yang asli. Sejujurnya, aku sendiri ahli bom. Jika aku tahu kamu memberiku teknik palsu, aku akan menolaknya, bahkan lebih kecewa di kuil keabadian. Liao menyelesaikan pembicaraannya dan berjalan keluar ruangan, tidak sekalipun melihat kembali ke arah Huang Puxiyi. Huang Puxiyi terbatuk semakin keras. Sikap anggunnya saat menikmati rumah semut dan model monyet beberapa saat yang lalu telah hilang sama sekali. Dia merenung sejenak dan tidak bisa berbuat apa-apa selain melambaikan tangannya karena frustrasi. Hajar Aswad dan embun putih segera muncul. Liao baru saja lepas dari pandangannya ketika Huang Puxiyi menggebrak meja dengan keras dan berteriak dengan marah, sial. Dia bahkan bukan seorang penggarap tahap formasi inti, dan dia berani berbicara kepadaku seperti itu. Di sudut, Su Zhaoshen perlahan-lahan muncul dari udara, sebelum dia berteriak, seorang pemuda berusia 20-an yang keterampilan pemurniannya berada di tahap fondasi bangunan tingkat menengah ke atas dan kemampuan tempurnya berada di tingkat awal. Panggung fondasi bangunan memang memenuhi syarat untuk menjadi egois. Huang Puxiyi menggertakkan giginya. Tuan Su, apakah saya benar-benar harus mengeluarkan seni rahasia terbaik saya untuk memuaskan anak itu sehingga dia bersedia bergabung dengan kita? Su Zhaoshen menyeringai. Atau, Anda dapat melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Anda bukan satu-satunya pemurni di tahap formasi inti di kuil dewa. Teknik Anda juga bukan satu-satunya yang berharga. Dengan kemampuan anak laki-laki itu saat ini, pasti ada banyak pemurni lain di tahap formasi inti di kuil dewa yang tertarik padanya. Jika salah satu dari mereka merekrutnya sebagai murid di masa depan, bagaimana menurut Anda kesannya terhadapmu akan seperti itu? Huang Puxiyi bingung. Tentang itu, Su Zhaoshen berkata sambil tersenyum dingin, daya saing adalah sebuah kebajikan di dalam kuil keabadian. Yang kuat berpesta dengan yang lemah, dan yang terkuat mengambil semuanya. Anda tentu tidak ingin ada pesaing yang ambisius namun juga bermusuhan di antara kita dalam beberapa dekade mendatang, maukah kamu? Mari kita kesampingkan hal itu. Beberapa proyek Anda semuanya membutuhkan dana dalam jumlah besar, yang harus Anda perjuangkan melawan orang lain. Jika pemurni lain menjadikannya sebagai murid dan proyek mereka memberikan hasil lebih cepat daripada proyek Anda, apa yang akan Anda lakukan? Huang Puxiyi ragu-ragu. Tuan Su, Anda ada benarnya. Su Zhaoshen melanjutkan analisisnya. Menurut pendapat saya, ini adalah kesepakatan yang adil. Meskipun tanganmu dapat dipulihkan untuk sementara melalui seni rahasia, itu hanya dapat bertahan dalam waktu yang sangat singkat. Jika kamu sendirian, kamu tidak akan dapat melanjutkan banyak eksperimen besar atau sesi pelatihan pribadi dengan tanganmu yang cacat. Tetapi jika Anda memiliki murid yang kuat sebagai asisten Anda, proyek Anda pasti akan dipercepat, Anda akan diberikan lebih banyak dana, kecepatan budidaya Anda akan melonjak, dan posisi Anda di kuil keabadian juga akan jauh lebih kokoh. Mata Huang Puxiyi berkedip-kedip saat dia berpikir, sebelum perlahan berhenti. Dia berpikir sejenak dan masih khawatir. Tuan Su, Anda benar. Saya tidak berpikir matang sekarang. Tetapi apakah anak laki-laki ini tulus bergabung dengan kuil dewa? Bom kristalku dan teknikku untuk membedakan titik ledakan terbaik sungguh luar biasa. Jika anak itu mempelajari semuanya namun punya rencana lain, kapal luar angkasa kita mungkin akan disabotase secara serius. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Su Zhaoshen menjelaskan, tanduk emas telah melakukan perjalanan tak terduga selama beberapa waktu, namun pada dasarnya kami telah mengunci zona ruang angkasa tempat ia berada, dan kami akan menangkapnya dalam waktu setengah bulan. Betapapun berbakatnya pria Liao ini, berapa banyak yang bisa ia lakukan? Dia belajar dalam waktu sesingkat itu. Mengenai ketulusannya dan apakah dia punya kartu truf lain atau tidak. Aku akan mengurusnya dan memberinya tes lagi.
Jika dia telah memutuskan untuk menjadi seorang penggarap abadi, Anda memiliki banyak metode untuk menjinakkannya di masa depan sebagai tuannya. Jika dia punya kartu lain dan merencanakan beberapa trik kecil, hehe, aku akan membiarkan dia memohon untuk dieksekusi. Liao tinggal di kamarnya hanya selama 5 menit sebelum Hajar Aswad dan Embun Putih masuk dan menyerahkan prosesor kristal kepadanya dengan ekspresi aneh. Wajah tak berdaya Huang Puxiyi muncul di gambar, saat dia berkata, apakah kamu bersedia menjadi muridku selama aku mengajarimu teknik bom kristal? Li Yao tersenyum. Saya akan memutuskan setelah kualitas barang ditentukan. Saya akan berlatih saat Anda mengajar selama beberapa hari. Jika Anda jujur dan teknik Anda asli, saya tidak melihat ada salahnya menjadi murid Anda. Huang Puxiyi menatapnya lama sekali, sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah. Saya mengirimi Anda aliran informasi. Anda dapat mempelajarinya sekarang. Sedangkan untuk file tingkat yang lebih tinggi, saya akan harus memilahnya terlebih dahulu. Dalam 3 jam, Hajar Aswad dan Embun Putih akan membawamu ke bengkelku lagi. Ingat, apa yang kuberikan padamu hanyalah setengah dari apa yang aku tahu. Hanya setelah kamu menjadi muridku barulah aku akan mengajarimu separuh lainnya, yang mana lebih rumit. Li Yao mengangguk. Saya menyukai gagasan menjadi seorang penggarap abadi sekarang. Li Yao mengetuk sinar itu dan menerima informasinya. Itu adalah buku catatan yang ditulis secara pribadi oleh Huang Puxiyi, yang berisi desain struktur dan metode pemurnian 572 jenis bom kristal. Bom kristal bervariasi dari bom super, yang dapat meledakkan sebuah planet pada masa Star Ocean Imperium, hingga bom serbu, yang dapat dipasang di dalam binatang iblis terbang untuk serangan bunuh diri, hingga anti-kristal bom setelan yang hanya seukuran kuku namun dapat menembus setelan kristal dan membunuh penggarap di dalamnya selama bom tersebut ditempatkan di lokasi yang tepat. Kerangka dari banyak bom telah dimodifikasi, diperbaiki, dan disempurnakan oleh Huang Puxiyi. Kerusakan mereka telah meningkat secara signifikan. Li Yao merasa bahwa dia telah menerima harta yang tak ternilai harganya dan sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk itu, tangannya gemetar karena kegembiraan. Huang Puxiyi, mendengar percakapannya dengan Huang Puxiyi dan melihat wajahnya yang terpesona, merasakan tangan dan kakinya dingin. Dia gemetar dan berteriak, Li Yao, apa yang dikatakan Huang Puxiyi kepadamu? Kamu tidak membuat kesepakatan apapun dengannya, bukan? Li Yao sepertinya tidak mendengarnya. Huang Puxiaoya mengepalkan tangannya dan meninggikan suaranya. Li Yao, jangan tertipu. Jika kamu mengambil langkah pertama yang salah, kamu akan mengambil langkah salah yang tak terhitung jumlahnya. Kami adalah penggarap. Masih belum ada tanggapan dari Li Yao. Bola matanya bergetar dengan cepat, tangannya mengetuk-ngetuk sinar cahaya tanpa henti, mulutnya menggumamkan hal-hal yang sama sekali tidak ada artinya, dia rupanya sudah gila. Huang Puxiaoya hampir menangis. Li Yao, jangan lakukan itu. Tolong, aku. Dia mengumpulkan keberaniannya dan tiba-tiba menyerang Li Yao, mencoba merebut prosesor kristalnya. Kali ini, Li Yao merespons dengan cepat. Dia mengangkat prosesor kristalnya tinggi-tinggi dan, sambil menekuk kaki kanannya seperti pedang, menendang Huang Puxiaoya tepat di perutnya. Dia langsung terpesona. Air mata membasahi wajah Huang Puxiaoya. Dia kram, terlalu kesakitan untuk mengerang. Seolah dirasuki setan, Li Yao melangkah maju dengan wajah mengerikan. Dia mencengkeram rambut Huang Puxiaoya dan menariknya ke wajahnya. Dia memelototinya dengan muram dengan mata merahnya sampai Huang Puxiaoya tidak tahan lagi dan menangis dalam diam. Lalu dia berkata, kata demi kata, jangan ganggu aku ketika aku sedang mempelajari peralatan sihir. Setiap detik dalam 10 hari mendatang adalah hal yang sangat penting bagiku. Jika kamu menghalangiku lagi, aku akan membunuhmu sebelum Hajar Aswad dan Embun Putih menyela. Apakah kamu mengerti? Li Yao membuang Huang Puxiaoya seolah-olah dia adalah tas compang camping dan tidak repot-repot melihatnya lagi. Dia kembali ke prosesor kristalnya dan memusatkan perhatiannya pada struktur ratusan bom kristal lagi. Di sudut ruangan, kamera kristal mencolok yang belum pernah dilihatnya menangkap semua yang terjadi dengan patuh. Di kabin mereka, Huang Puxiyi dan Su Zhenshen sedang memantau mereka melalui sorotan cahaya. Anak muda yang brutal dan berhati dingin. Seorang penggarap abadi yang terlahir secara alami. Huang Puxiyi dan Su Zhenshen saling memandang dan tersenyum. Namun, tes yang harus kami jalani tidak dapat diselamatkan. Hingga saat ini, kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa dia telah bertindak. Dalam beberapa hari mendatang, Li Yao mendedikasikan dirinya pada pelatihan teknik pemurnian bom kristal. Untuk menjadi ahli ledakan, teknik dalam 2 hal harus dipelajari. Pertama, pembuatan peralatan sihir ledakan. Pemurni tidak hanya harus mengenal bom kristal klasik dalam sejarah dan variasinya, mereka juga harus mengetahui bahan alami apa yang akan menyebabkan ledakan jika digabungkan. Para ahli perdagangan dapat mencampurkan lusinan bahan sehari-hari yang sangat stabil dan sama sekali tidak mudah meledak menjadi bom yang kuat. Tapi jika mereka berhenti di situ, mereka hanya bisa disebut ahli ledakan terbaik. Para ahli ledakan super sejati harus memiliki pemahaman lebih dalam tentang struktur objek yang akan dibom. Setiap ahli ledakan super memiliki sepasang mata tajam yang memungkinkan mereka melihat menembus permukaan suatu benda dan melihat struktur terdalamnya, sehingga mereka dapat menemukan titik keseimbangan benda tersebut. Setelah keseimbangannya rusak, seluruh benda akan runtuh. Huang Puxiyi adalah seorang ahli.
Kembali ke Skytil, dia telah melumpuhkan 12 susunan rune anti-gravitasi dari Gunung Terapung hanya dengan 2 bom kristal biasa. Bab 512, Tawaran Hebat. Teknik yang digunakan Huang Puxiyi untuk melatih matanya diberi nama Phantom Breaker. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memusatkan energi spiritual di mata dan menyatukan benang spiritual ke dalam penglihatannya. Kemanapun mata seseorang menjangkau, benang spiritual akan menembus ke dalam target dan merasakan struktur terkecil dari objek yang tidak dapat dilihat oleh mata. Ketika dikembangkan ke level tertinggi, Phantom Breaker tidak hanya akan membuat penggunanya melihat struktur terdalam suatu objek tetapi juga memungkinkan mereka merasakan bagian terlemahnya secara instan. Pada saat itu, jika dilihat sekilas, target yang dilindungi dengan ketat akan menjadi kerangka yang jelas dan detail, dan bagian terlemah dari kerangka itu akan memancarkan kecerahan merah yang samar-samar. Seseorang akan tahu kemana harus menyerang tanpa berpikir, hanya dengan melihatnya. Ini hanya untuk penempatan 1 atau 2 bom kristal. Ketika terjadi ledakan berantai yang memerlukan 3 bom atau lebih, akan ada lebih banyak faktor yang terlibat dan akan saling mengganggu, dan tuntutan terhadap kemampuan komputasi pembom juga akan meningkat. Banyak sekali teori yang harus diterapkan, seperti teori chaos, model turbulensi, efek kupu-kupu, prinsip ketidakpastian, teori-teori yang misterius dan rumit membuat Liao terpesona dan membuatnya sangat menikmati dirinya sendiri. Untuk mempelajari begitu banyak teori pada saat yang sama diperlukan lebih dari beberapa hari. Untungnya, ada zona kenangan misterius di dalam otak Liao. Dengan tetap berada di menara pemurnian surga, waktu virtual dapat diperpanjang secara signifikan. Liao menenggelamkan kesadarannya ke bagian terdalam otaknya dan mengabdikan dirinya untuk berlatih keras dengan waktu yang lama di dalam menara pemurnian surga. Pada awalnya, Huang Puxiyi tidak sepenuhnya berpikiran terbuka. Meskipun dia mengatakan bahwa dia telah memberi Liao setengah dari apa yang dia ketahui, dia hanya menawarkan kurang dari 30% pengetahuannya, yang juga berisi teori-teori paling canggih. Menurut perkiraan Huang Puxiyi, dengan kemampuan komputasi seorang penggarap fondasi bangunan, Liao memerlukan waktu 3 hingga 5 bulan untuk menghafal semua teori, dan lebih lama lagi untuk memahami dan memahaminya. Selain itu, teori tidak bisa langsung diterapkan pada pertarungan nyata, dan teori tersebut hampir tidak membantu peningkatan kemampuan seseorang. Namun yang tidak dia ketahui adalah bahwa Liao adalah seorang pembom berpengalaman yang tidak akan bisa mengalahkan musuh berkali-kali lipat lebih kuat dari dirinya dalam pertempuran berbahaya tanpa jebakan yang terbuat dari bom kristal. Terkait ledakan, Liao telah memasang bom sebanyak yang dimiliki Huang Puxiyi. Hanya saja dia telah mempelajari semuanya sendiri dan kurang mendapat dukungan teori sistematis. Oleh karena itu, teori-teori yang ditawarkan Huang Puxiyi kepadanya, baginya, bagaikan bantal bagi orang yang mengantuk. Dia sangat puas. Selama waktu yang lama di dalam menara pemurnian surgawi, Liao mempelajari teori yang diberikan Huang Puxiyi kepadanya dan membandingkan bom Huang Puxiyi dengan bom kristal buatannya sendiri di masa lalu. Dia membuat penemuan-penemuan baru hampir setiap detik dan pemahaman baru setiap menit. Kemampuannya meningkat pada kecepatan yang lebih tinggi daripada bom kristal yang meledak. Kenyataannya hanya 3 hari telah berlalu. Namun Liao secara umum telah menghafal semua teori dan sepenuhnya memahami desain struktur ratusan bom kristal Huang Puxiyi. Kecepatannya mengejutkan Huang Puxiyi, yang waspada dan memutuskan untuk tidak mengajarinya teknik lainnya dengan mudah. Jika tidak, meskipun pria itu pada akhirnya bersedia bergabung dengan kuil dewa, dia mungkin tidak akan menikmati banyak manfaat darinya secara pribadi. Bukan hal yang aneh jika seorang guru kelaparan setelah mereka mengajarkan semua yang mereka ketahui kepada murid-murid mereka di kuil keabadian. Namun dia tidak menyangka Liao bukan sekadar konsumen. Setelah mendapatkan sebagian dari ilmu Huang Puxiyi, pria itu tampak cukup puas. Sikapnya terhadap Huang Puxiyi telah berubah secara signifikan. Dia tidak hanya sering pergi dan mendiskusikan masalah esoterik tentang bom kristal dengan Huang Puxiyi, pria itu bahkan mengungkapkan sebagian dari teknik dan keterampilan pemurniannya sendiri. Kali ini, Huang Puxiyi terkejut sekaligus takjub. Sejak tangannya dihancurkan oleh petir karena latihan gilanya lebih dari 20 tahun yang lalu, dia pada dasarnya telah meninggalkan jalur seorang pemalsu pedang. Kemudian, dalam perjalanannya ke zona luar angkasa sejuta bintang untuk mencari ramuan untuk menyembuhkan tangannya, dia menghadapi badai luar angkasa dan hampir terbunuh. Namun kecelakaan itu terbukti menjadi titik balik baginya. Setelah berhasil melarikan diri, ia menemukan warisan dari seorang senior yang telah lama meninggal karena keberuntungan, termasuk Phantom Breaker dan setengah dari manual pembuatan bom kristal. Sejak itu, Huang Puxiyi sebagian besar fokus pada penyempurnaan peralatan sihir peledak. Di kalangan penyuling, bidang penelitian ini tidak sepopuler senjata jarak dekat, senjata api, atau kapal luar angkasa. Tidak banyak ahli seperti itu di kuil dewa juga. Dia hampir tidak mempunyai kesempatan untuk berkomunikasi dengan spesialis yang memiliki keahlian setara dengan dirinya. Setelah sekian lama berlatih dalam kesendirian, ia merasa sulit untuk berkembang setelah mencapai kemacetannya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Liao tepat mengenai poin-poin yang dia tidak yakin. Setelah beberapa diskusi mendalam, Liao tidak hanya mendapatkan pencerahan luar biasa, Huang Puxiyi juga telah menyelesaikan banyak masalah yang membingungkannya dan membuat kemajuan besar. Dia telah menguji Liao beberapa kali, namun Liao tidak peduli sama sekali dan tetap berbagi banyak teknik rahasia dengannya. Dengan mata tajam Huang Puxiyi, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa sebagian besar informasi yang diberikan Liao sangat berharga.
Beberapa di antaranya sudah lama hilang. Jika orang itu tidak bertekad untuk bergabung dengan kuil keabadian, dia pasti tidak akan berbagi seni rahasia seperti itu dengannya. Kali ini, Huang Puxi benar-benar bingung. Apa sebenarnya orang ini, Liao? Apakah dia bodoh? Tapi trik dan tanggapan yang dia ambil pada awalnya sangat bagus, dan dia memanfaatkan kesempatan untuk meminta lebih banyak keuntungan dengan rakus dan tepat pada waktunya juga. Apakah dia pintar? Tapi dia tidak menyimpan apapun untuk dirinya sendiri sama sekali dan mengeluarkan begitu banyak keterampilan pamungkas dengan cepat dan jujur. Bahkan saya belum pernah mendengar tentang beberapa metode dan trik pemurnian. Itu jelas merupakan rahasia paling rahasia. Apakah dia memberitahuku semuanya dengan mudah? Apakah dia benar-benar menganggapku gurunya? Huang Puxi dan Su Jiaoshen sudah lama berdiskusi. Kesimpulan mereka adalah, Liao tinggal sendirian di pinggiran lautan bintang selama lebih dari 20 tahun. Dia secara alami cepat tanggap karena penderitaan akibat lingkungan yang keras. Namun, jumlah orang yang dia hubungi terlalu terbatas. Dia terlalu muda, terlalu sederhana, dan terkadang naif. Untuk seorang pemuda arogan yang menganggap dirinya terlalu tinggi, satu-satunya hal yang perlu kita berikan padanya adalah sanjungan dan pujian. Dia tidak takut pada hukuman, tapi dia tidak bisa menolak wortel. Dengan sedikit sanjungan, dia akan sangat gembira sehingga dia tidak akan tahu siapa atau di mana dia berada, dan dia akan mengakui semua rahasia yang dia ketahui. Setelah dia mengetahui kepribadian Liao, dia bahkan menjadi lebih baik dan ramah terhadap Liao ketika mereka bersama, dan bimbingannya secara bertahap berubah menjadi menyeluruh dan mendetail. Tapi, tentu saja, dia sudah memperhitungkan semuanya dengan matang. Dia menyimpulkan bahwa, untuk setiap teknik atau keterampilan yang dia ajarkan pada Liao, Liao telah mengembalikan setidaknya 2. Meski tidak sebaik miliknya, tapi jumlahnya banyak sekali. Huang Puxi juga seorang jenius yang berbakat. Setelah menerima teknik dan metode budidaya Liao, dia telah berlatih dengan gila-gilaan selama beberapa hari, dan kemampuannya dalam memurnikan telah melonjak, sampai-sampai dia merasa bahwa sebuah terobosan sudah dekat. Dia sangat senang sampai dia hampir menangis. Pada awalnya, dia merekrut Liao sebagai muridnya semata-mata dengan tujuan untuk mendapatkan lebih banyak keterampilan. Namun lambat laun, dia berubah pikiran. Karena anak laki-laki itu memiliki pikiran yang sederhana meskipun lidahnya tajam, dia cukup mudah untuk dimanipulasi selama seseorang tahu bagaimana menghadapinya, yaitu bagaimana menyanjungnya dan berbicara dengannya dengan baik. Tampaknya bukan ide yang buruk untuk memperlakukan pria itu sebagai muridnya. Dia bisa saja diminta melakukan eksperimen berbahaya di masa depan sehingga Huang Puxi tidak perlu melakukannya secara pribadi. Lagi pula, pria itu memang sedang memikirkan sesuatu. Dia melontarkan trik yang tidak diketahui Huang Puxi setiap hari. Huang Puxi benar-benar terpikat oleh mereka. Untuk menjaga persahabatan, dia harus terus-menerus menukar tekniknya sendiri. Bagaimanapun juga, ini adalah kesepakatan yang cukup adil. Ini sangat menguntungkannya dengan rasio 1:2 selama barter. Begitu saja, hubungan antara tuan dan murid semakin membaik dari hari ke hari. Pada akhirnya, mereka benar-benar terlihat seperti guru yang setia dan murid yang setia. Namun, Su Jiaoshen sama sekali tidak melepaskan pengawasan Liao secara rahasia. Liao masih tinggal di kamar yang sama dengan Huang Puxiaoya. Hal ini sebagian demi memudahkan pengawasan, dan sebagian lagi untuk menjadikannya sebagai contoh bagi Huang Puxiaoya. Namun Huang Puxiaoya tidak terpengaruh sama sekali. Dalam beberapa hari pertama, dia terperosok dalam keputusasaan dan kejengkelan serta tidak bisa keluar. Namun seiring berjalannya waktu, dia menjadi semakin pendiam dan acuh tak acuh. Dia sepertinya telah menjadi gadis yang terbuat dari kilat, seperti saat Liao melihatnya pertama kali. Satu-satunya perbedaan adalah semua pencahayaan dibekukan, tidak melompat lagi. 7 hari setelah Liao dan Huang Puxi membuat kesepakatan, Huang Puxiaoya juga dibawa untuk berbicara dengan Huang Puxi. 3 jam kemudian, ketika Huang Puxiaoya kembali, matanya kosong, dan dia menjadi lebih tenang dari sebelumnya, seperti lautan yang tenang dan tertekan sebelum badai. Dia duduk bersila di tempat tidurnya dan menatap Liao di seberangnya, yang telah mempelajari bom kristal dengan cermat selama 1 jam penuh. Lalu dia tiba-tiba melompat dan memandang Liao dengan jijik, sambil mengertakkan gigi. Aku bukan seekor semut, apalagi monyet. Mata Liao masih terfokus pada bom kristal. Dia menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri dan mengabaikannya sama sekali. Huang Puxiaoya meninggikan suaranya, tidak berbicara kepada Liao, tetapi lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Semut hanya bisa melambaikan antenanya, dan monyet hanya mencicit. Tapi ketika orang biasa tertawa, kita tahu mereka bahagia. Ketika orang biasa menangis, kita tahu mereka sedih. Kita minum air yang sama, kita menghirup udara yang sama, kita berbicara dalam bahasa yang sama, dan kita menyanyikan lagu yang sama. Kita semua adalah orang biasa ketika kita lahir. Orang tua kita kemungkinan besar adalah orang biasa, dan keturunan kita mungkin adalah orang biasa selamanya. Tidak, kami adalah orang biasa, hanya saja kekuatan kami mungkin sedikit lebih besar daripada yang lain. Untuk informasimu dan bajingan pemalu lainnya, aku, Huang Puxiaoya, tidak akan pernah meninggalkan identitasku sebagai orang biasa, dan aku ingin memperjuangkannya sampai titik darah terakhirku tertumpah. Liao akhirnya mengangkat kepalanya dan meliriknya. Dia berkata dengan santai, kamu akan mati. Rambut Huang Puxiaoya berantakan, wajahnya memerah. Dia tiba-tiba tertawa seperti penyihir gila.
Dia berteriak dengan kepala terangkat tinggi dan wajahnya penuh kebanggaan, saya mungkin mati, tetapi penggarap ditakdirkan untuk hidup selamanya. Ini adalah keabadian yang kami kejar, yang sama sekali berbeda dari kalian yang tidak memiliki hati. Li Yao mendengus. Dia berhenti mendengarkan dan melanjutkan studinya. Saat ini, pertanyaan yang ada adalah, dilema bintang 7. Itu adalah pertanyaan tentang distribusi 7 bom kristal mana yang dapat meningkatkan kerusakannya secara maksimal ketika disirkulasikan. Jika dia bisa menemukan solusi optimal, kerusakan ledakan berantai tidak hanya 7 kali lipat kerusakan bom kristal, tapi lebih dari 30 kali lipat. Bab 513, Guru Liao, kami di sini untuk Anda. Saat itu jam 7 malam. Liao sedang belajar cara merakit bom kristal di ruang pelatihan khusus. Karena dia akrab dengan Huang Puxiyi, dia mengambil kesempatan itu dan meminta untuk melakukan latihan nyata. Huang Puxiyi menyetujui permintaan tersebut setelah beberapa pertimbangan. Namun, semua eksperimen harus dilakukan di ruang pelatihan khusus ini. Ruang pelatihan telah dikelilingi oleh susunan rune pertahanan paling canggih dan susunan rune refleksi. Itu aman dari bom apapun. Meskipun bomnya cukup kuat untuk merusak kabin, sebagian energi yang dilepaskannya akan dipantulkan oleh dinding dan membunuh semua orang di dalam kabin terlebih dahulu. Oleh karena itu, mustahil bagi Liao untuk melarikan diri dengan cara keluar dari kapal luar angkasa. Selain itu, Liao yakin bahwa setiap tindakannya diamati oleh ahli tak kasat mata yang bersembunyi di kegelapan. Begitu tampak ada yang salah dengan dirinya, penguntit itu akan segera bergerak. Kemampuan sembunyi-sembunyi yang luar biasa dari sang ahli menunjukkan bahwa ia mungkin adalah pembunuh bayaran terbaik di menara laba-laba hitam yang paling baik dalam menyelinap, bersembunyi, dan membunuh. Liao tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan lawan seperti itu dalam waktu dekat dalam pertarungan langsung. Terlebih lagi, Liao tidak berniat pergi sekarang. Dia dengan sungguh-sungguh mempelajari bom kristal saat ini. Di depan Liao ada keping kristal seukuran kuku. Setumpuk kecil bubuk pendar ada di atasnya. Liao membuka tangannya. Benang spiritual keluar dari ujung jarinya, yang mengangkat hampir 100 irisan logam tipis dan bersinar dan menusukkannya ke dalam bubuk sesuai dengan pola tertentu. Dia kemudian menutupi keping kristal lain di atasnya dan dengan hati-hati menyegelnya. Gerakan sederhana itu memakan waktu lebih dari 20 menit. Wajah Liao serius dan dipenuhi keringat. Dilihat dari penampilannya, itu hanyalah kelompok chip ganda yang biasa terlihat yang dapat diterapkan pada pakaian kristal, shuttle, atau bahkan peralatan sihir jarak dekat. Namun setelah Liao memodifikasinya, ternyata itu adalah sebuah bom yang kuat, yang jika dipicu oleh pemikiran telepati Liao, dapat melemparkan puluhan meter persegi di dekatnya ke dalam kobaran api amarah. Setelah beberapa hari berlatih keras dan berkomunikasi dengan ahli yang jarang terlihat, Huang Puxiyi, Liao akhirnya membuat terobosan besar dalam pemurnian bom kristal. Jalan yang dia pilih berbeda dengan jalan Huang Puxiyi. Meskipun Huang Puxiyi adalah salah satu jenius paling cemerlang dalam bidang pemurnian, bagaimanapun juga tangannya telah terluka parah, sehingga dia tidak dapat melakukan operasi praktis. Selain itu, dia didukung oleh organisasi besar dan memiliki banyak bawahan untuk menjalankan perintahnya. Oleh karena itu, dia lebih menyukai ledakan berantai dan berskala besar. Sebagai perbandingan, Liao sering kali sendirian, dan dia lebih suka bepergian di lautan bintang sendirian. Selain itu, tangannya gesit seperti hantu berkat pelatihan dengan semut pedang cincin ungu. Dia juga telah menerima warisan Ouyezi dan sangat pandai mengukir susunan rune kecil. Oleh karena itu, bomnya lebih kecil dan tidak terlalu mencolok. Kekuatannya mungkin tidak terlalu kuat, tapi bisa dengan mudah dipraktikkan dalam pertempuran oleh satu orang. Dia bisa menyebarkan bom dan menutupinya tanpa ada yang mengetahui apapun. Liao meniup telapak tangannya. Dia menggosok tangannya yang kering dan merenungkan perbedaan ideologi antara Huang Puxiyi dan dirinya sendiri. Saat itu, kapal luar angkasa tiba-tiba bergetar hebat, diikuti oleh banyak gempa yang berselang-seling. Suara-suara kecil juga terdengar melalui dinding. Liao linglung sejenak. Dia menempelkan telinganya ke dinding kabin dan menganalisis situasi di luar. Dia tahu bahwa kapal luar angkasa sedang mengalami serangan hebat. Salah satu susunan power rune telah meledak. Suara jeritan terdengar selanjutnya, seolah-olah seseorang sedang merobek cangkang kapal luar angkasa dengan kekerasan. Retakan. 3 penghalang telah dipasang di pintu kabin. Rangkaian rune siaran di sudut langit-langit tiba-tiba mengeluarkan suara agak gugup flaming. Tuan Liao, jangan khawatir. Kami sedang diserang oleh para penggarap. Batu hitam dan embun putih sedang memimpin para penjaga untuk melawan para penyusup. Demi keselamatan Anda sendiri, harap tetap berada di ruang pemurnian Anda. Liao mengangkat alisnya dan tidak menjawab. Dia kembali ke platform operasinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan terus merakit peralatan sihir berikutnya. Satu-satunya perbedaan adalah kecepatannya ditingkatkan ke tingkat yang jauh lebih tinggi dan hampir menembus penghalang sonik lagi. Ledakan dan teriakan semakin keras. Lampu di dalam kabin berkedip-kedip. Selama setengah menit, bahkan sistem keseimbangan kapal luar angkasa tidak berfungsi, dan tanah sedikit miring ke kiri. Namun semua itu tidak mempengaruhi Liao. Dia terus berlatih dengan cermat dan merakit hampir 5 bom kristal berturut-turut. Tapi tentu saja, karena Huang Puxiyi tidak memberinya cukup material, kekuatan bom kristal tidak terlalu mengesankan. Setengah jam kemudian, teriakan dan jeritan tiba-tiba terdengar di luar pintu kabin. Setelah ledakan yang memekakkan telinga, lebih dari separuh kabin dipenuhi asap.
Sebuah lubang raksasa yang mengejutkan muncul di pintu kabin, di mana seorang EXO dalam setelan kristal abu-abu timah yang berlumuran retakan dan darah merayap masuk. Ada lambang kepala beruang di dada jas kristal EXO. Beruang, yang mulutnya penuh gading, sedang menggigit pedang perang yang berlumuran darah. Itu adalah lambang persatuan beruang marah, salah satu dari 6 sekte utama kota suci surgawi. Tuan Liao, EXO yang terluka parah melompat ke arah Liao dan berkata dengan cemas, kami dari Furious Bear EXO Society, angkatan bersenjata langsung di bawah komando Furious Bear Union. Nama saya Hu Guohao. Kami di sini untuk menyelamatkan Anda dan Huang Pu Xiaoya. Ayo pergi. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba berkedip di mata Liao. Dia berkata dengan sangat terkejut, kamu mengetahui bahwa Huang Pu Xiaoya dan aku menghilang begitu cepat. Apakah kamu menemukan peralatan sihir alarm yang aku sembunyikan di kamarku? Apakah peralatan itu tidak rusak akibat ledakan? Hu Guohao linglung sejenak, tapi dia dengan cepat mengangguk. Peralatan sihir memang rusak akibat ledakan tersebut. Namun para ahli dari 6 sekte besar memperbaikinya dan mengetahui bahwa kamu ditangkap. Mari kita bicarakan lebih lanjut tentang itu nanti. Kita berada dalam situasi yang mendesak. Orang-orang kita tidak dapat bertahan lama. Ayo pergi sekarang. Mata Liao berkedip-kedip, dan dia berkata dengan ragu-ragu, sayang sekali aku tidak bisa memutuskan untuk pergi saat ini. Biarkan aku berpikir sebentar. Hu Guohao menginjak tanah dengan cemas. Situasinya terlalu mendesak bagimu untuk mempertimbangkan apapun sekarang. Kamu harus pergi. Mata Liao tiba-tiba menjadi dingin. Dia berteriak, saya benci ancaman lebih dari apapun. Apa yang dapat Anda lakukan jika saya tidak ingin pergi? Hu Guohao berteriak dan mengutuk, jas kristalnya bergetar hebat. Dia menunjuk hidung Liao. Tuan Huang Pu benar, kamu memang telah membelot. Kamu adalah pengkhianat yang kotor dan penakut. Liao mencemooh, semua orang berjuang demi apa yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya akan setia kepada penggarap. Apa maksud dari pembicaraan tentang pembelotan ini? Hu Guohao sangat marah. Adalah tugas setiap orang untuk melenyapkan pengkhianat pada kesempatan pertama. Sekarang setelah kamu memilih jalan iblis, pergilah ke neraka. Dia melambaikan tangan kanannya. 3 cakar tajam muncul di ujung depan lengannya, dia berteriak dan menyapu Liao dengan brutal. Dengan peningkatan setelan kristalnya, serangannya benar-benar mengejutkan. Setelan 8 lengan Liao telah hilang sebagian pada hari pertama dia naik ke kapal. Selain itu, dia memerlukan beberapa detik lagi untuk memanggil apa yang tersisa. Waktunya tidak cukup sama sekali. Liao melambaikan kedua tangannya dan melemparkan 5 bom kristal ke peron ke arah Hu Guohao, saat dia tiba-tiba membungkuk dan menyembunyikan dirinya di bawah peron. Ledakan, 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 ledakan. Hu Guohao segera diselimuti kumpulan cahaya oranye terang. Sayangnya bom kristal tersebut tidak cukup kuat. Dilindungi oleh jas kristalnya, Hu Guohao sama sekali tidak mengalami kerusakan apapun kecuali pusing sesaat setelah dia mundur beberapa langkah. Memanfaatkan jeda singkat musuhnya, Liao melompat keluar dari peron dan bergegas menuju pintu kabin secepat yang dia bisa. Hu Guohao segera kembali sadar. Dia berteriak, pengkhianat, kamu mau kemana? Api knalpot berwarna-warni keluar dari susunan power rune di bagian belakang jas kristalnya. Dia mempercepat dengan kecepatan maksimum dan menendang punggung Liao dengan brutal. Liao menjerit dan, sambil muntah darah, ditendang ke sudut seperti layang-layang yang talinya putus. Hu Guohao memanfaatkan kesempatan ini untuk maju. Arus listrik pada cakar kilatnya dibatasi hingga batasnya. Busur listrik yang menyilaukan berhamburan di atasnya saat dia mengarahkan cakarnya ke dada Liao dan menusuknya. Wajah Liao pucat, tangannya menjuntai ke bawah tanpa daya. Ada ketakutan terdalam di matanya, seolah dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menunggu untuk dibunuh. 2 hal terjadi secara bersamaan dalam setengah detik berikutnya. Awalnya, bayangan hitam berlari ke pintu kabin yang rusak dan meluncurkan pedang terbang ke arah Hu Guohao. Pedang terbang itu mengenai cakar kilat Hu Guohao dengan tepat dan menyimpang dari lintasannya. Kemudian, Liao, dengan kekuatan yang tidak diketahui oleh siapapun, tiba-tiba tersentak ke kiri, sayangnya menerobos jalur pedang terbang tersebut. Pedang terbang yang diselimuti api merah itu menusuk perut kirinya dan meninggalkan luka mengerikan di sana yang hampir mencapai jantungnya. Wajah Liao terpelintir karena rasa sakit. Dia kehilangan kekuatan untuk berteriak dan jatuh ke tanah. Bayangan hitam itu terhenti. Itu adalah setelan kristal hitam murni. Pemilik setelan kristal hitam itu tampaknya sama terkejutnya dengan Hu Guohao. Mereka linglung selama lebih dari setengah detik sebelum mulai bertarung. Namun, tak satu pun dari mereka tampaknya tertarik dengan pertempuran tersebut. Setelah beberapa detik bertempur, Hu Guohao berbalik dan lari sambil berteriak, pengkhianat, keadilan akan segera datang. Bayangan hitam tidak mengejar Hu Guohao. Dia melompat ke arah Liao dan berteriak, Tuan Liao. Di ruang pengawasan tidak jauh dari sana, Huang Pu Xiyi dan Su Zhezhen keduanya bangkit dan menangis, tidak bagus. Cepat, kirim dia ke ruang pengobatan. Beri dia perawatan terbaik dan obat terbaik. Dia adalah calon murid terbaik yang akhirnya saya temui setelah bertahun-tahun. Sekarang dia telah lulus ujian, kesetiaannya tidak perlu dipertanyakan lagi sekarang. Dia tidak bisa mati begitu saja. Dia tidak bisa. Melihat perut Liao terkoyak dan dia kram dengan darah mengalir keluar, Huang Pu Xiyi merasa jantungnya sakit. Bukan Liao sendiri yang dia kasihani.
Yang paling disayangkan adalah ada banyak trik dan teknik pemurnian di dalam otak Li Yao yang belum digali. Akan sia-sia jika dia mati begitu saja. Keringat dingin juga muncul di dahi Su Zhaoshen saat dia mengertakkan gigi. Siapa yang tahu dia akan melompat? Tapi sebenarnya lumayan. Jika performanya hanya sebagus ini di momen hidup dan mati, sudah cukup bukti bahwa dia memang berencana untuk bergabung dengan kuil dewa, dan kemampuan bertarungnya benar-benar di awal tingkat tahap fondasi bangunan. Bab 514, Li Yao yang berbahaya. Su Zhaoshen mengarahkan pandangannya ke seberkas cahaya di dekatnya, yang menampilkan gambar kabin yang dangkal. Di dalam gambar, Hu Guohao, yang telah menyelamatkan Li Yao beberapa saat yang lalu, berdiri di samping dua EXO lainnya yang mengenakan jas kristal dengan model yang sama. Beberapa pekerja lain ada di samping mereka. Duan Hu, Duan Xiong, Duan Bao, lepaskan jas kristalmu dan kirimkan untuk diperiksa. Setelan kristal standar dari Persatuan Beruang Marah tidak mudah ditemukan. Kami tidak akan mendapatkan penggantinya jika rusak. Istirahatlah setelah itu. Anda telah menyelesaikan misi Anda. Pekerjaan selesai dengan baik. Duan Hu, jangan biarkan apa yang terjadi barusan mengganggumu. Itu karena rencana yang tidak dipertimbangkan dengan baik. Jika sesuatu terjadi pada Li Yao, aku akan bertanggung jawab penuh atas hal itu. Kinerjamu dalam tugas itu sempurna. Kata-katanya menyentuh hati Duan Hu, yang berpura-pura menjadi Hu Guohao beberapa saat yang lalu. Pria itu gemetar kegirangan dan membungkuk. Dimengerti, Tuan Su. Sua, dua penggarap abadi lainnya telah melepas jas kristal mereka dan menyerahkannya kepada pekerja di dekatnya. Saat itu, Duan Hu juga memicu pemikiran telepatinya. Garis-garis emas muncul dari setelan kristal dan secara bertahap membedahnya. Saat ini, tak satu pun dari 6 pekerja dan 3 EXO di dalam kabin dilindungi oleh pakaian kristal. Alarm mereka berada pada titik terendah. Setelan kristal Duan Hu hendak dilepas, ketika peralatan sihir yang tidak lebih besar dari jari tiba-tiba berkedip dalam warna hijau yang aneh di tempat yang tidak mencolok di bawah 2 tabung reaktor kristal. Huang Pusi tiba-tiba sangat khawatir, seolah ribuan jarum menusuk jantungnya. Dia gemetar dan melompat, sambil berteriak putus asa, pakai jas kristalmu. Sekarang. Apa? Di dalam gambar tersebut, para pekerja agak lambat dalam bereaksi. Namun wajah ketiga EXO yang terlatih semuanya pucat, mengetahui bahwa pasti ada alasan bagus atas kegelisahan Huang Pusi. Mereka segera memanggil pakaian kristal mereka. Namun, yang tercepat di antara mereka masih membutuhkan waktu 1,1 detik untuk menyelesaikan penerapan seluruh setelan kristal. Setelah warna hijau berkedip selama 0,3 detik, garis api sempit keluar dari peralatan magis dan menembus reaktor kristal pakaian kristal Duan Hu. Peralatan sihir itu sendiri tidak kuat, tapi menjengkelkan dan tidak stabil. Itu melepaskan semua energi spiritual di dalam reaktor kristal dan memicu ledakan berantai. Ledakan, boom boom boom. Di sektor asal surga, ledakan reaktor kristal super terkompresi pernah menghancurkan seluruh departemen pemurnian lembaga perang terpencil besar. Meskipun alasan terbesar terjadinya kecelakaan adalah gudang yang penuh dengan kristal tersulut oleh ledakan tersebut, kekuatan ledakan reaktor kristal jelas bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Di dalam kapal luar angkasa, ledakan reaktor kristal lebih dari cukup untuk menghancurkan beberapa kabin. Untuk sesaat, kapal luar angkasa itu seolah menabrak gunung es tak kasat mata di lautan bintang. Tanah berguncang, asap hitam mengepul, dan api menari-nari di mana-mana. Di tengah api, penggarap abadi yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan menangis. Sinar cahaya itu segera jatuh ke dalam kegelapan. Huang Pusi dan Su Zhaoshen sama-sama tercengang. Mereka saling memandang dengan bingung selama lebih dari 1 menit. Wajah mereka bahkan lebih pucat dibandingkan zombie, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Setengah jam kemudian, berdiri di luar ruang pengobatan, Huang Pusi dan Su Zhaoshen menatap Li Yao dengan murung. Mereka dapat melihat Li Yao direndam dalam obat-obatan berwarna hijau cerah dengan nyaman seolah-olah sedang mandi air panas. Pria itu sangat puas. Kerusakannya sangat serius. 4 orang terbunuh, termasuk si kembar 3 Duan. 7 orang terluka parah sehingga tidak bisa bertarung lagi di masa depan. 5 orang lumpuh, dengan guncangan parah pada organ dalam dan otak mereka. Bahkan kemampuan mereka akan sangat terganggu, jika mereka pulih dari lukanya. 6 di antaranya relatif lebih baik, tetapi masih membutuhkan waktu setidaknya 2 minggu sebelum kemampuan tempur mereka pulih sepenuhnya. Mengenai kerusakan kapal luar angkasa, Anda harus mengetahuinya lebih baik daripada saya sebagai pemurni. Saya tidak akan membuang waktu untuk membicarakan hal itu. Ini benar-benar. Su Zhaoshen tampak lebih serak dari biasanya. Rambut putihnya berdiri tegak, memperlihatkan kulit telanjang di bagian atas kepalanya. Wajah Huang Pusi juga muram. Namun, dia adalah pemurni di kapal luar angkasa. Sebagian besar orang yang terbunuh atau terluka berada di bawah komando Su Zhaoshen dan tidak berafiliasi langsung dengannya. Karena itu, dia tidak sekesal dia. Berpikir sejenak, dia bertanya, bagaimana luka Li Yao? Sambil menahan amarahnya, Su Zhaoshen menjawab, pria itu benar-benar sangat beruntung. Luka yang dideritanya akibat pedang tampaknya cukup mengejutkan, namun sebenarnya tidak pernah mencapai organ dalamnya. Dagingnya terkoyak, dan salah satu darinya tulang rusuknya patah. Itu saja, dia akan pulih sepenuhnya setelah tinggal di dalam ruang med selama setengah hari. Huang Pusi terkejut. Dia bertanya,
apakah ada kemungkinan dia berpura-pura terluka untuk mendapatkan kepercayaan kita? Su Zhaoshan menggelengkan kepalanya. Saya telah mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Namun berdasarkan apa yang telah terjadi, menurut saya kemungkinan tersebut sangat kecil. Walaupun lukanya tidak serius, lukanya memang dekat dengan organ utamanya. Jika dia sengaja memukul pedang, dia harus memiliki kendali yang tepat atas setiap ototnya, setiap arterinya, dan bahkan gerakan skala kecilnya, organ dalam. Kalau tidak, pedang terbang itu akan menembus jantungnya jika dia kurang beruntung. Dia mungkin bisa selamat jika tim medis tiba di sana tepat waktu, tapi jantung buatan akan menyebabkan kerugian besar pada kemampuannya. Harganya akan sangat mahal, terlalu besar untuk dibayar. Selain itu, meskipun bagian kritisnya tidak terluka, dia masih menumpahkan banyak darah, dan luka luarnya juga parah. Kemampuan bertarungnya pasti mencapai titik terendah pada saat itu. Bagaimana seseorang bisa menempatkan dirinya dalam kondisi seperti itu? Situasi berbahaya jika mereka punya rencana lain. Menurut analisisku, hanya ada satu tipe orang yang bisa memalsukan luka seperti itu dengan sengaja dan mempertahankan lebih dari 90% kemampuan tempurnya setelah kecelakaan itu. Huang Puxiyi bertanya, orang macam apa itu? Su Zhaoshan menjawab, mereka yang menolak peralatan dan senjata magis dan membangun tubuh mereka untuk menyerang rantai genetik guna melepaskan kekuatan primordial, para praktisi tubuh. Huang Puxiyi linglung sejenak. Dia menghela nafas lega. Liao adalah seorang penyuling gila, seorang pembom gila, dan seorang spesialis pemurnian pedang. Tidak mungkin dia adalah seorang praktisi tubuh yang paling membenci peralatan sihir. Itu sudah jelas dan cukup jelas. Merenung sejenak, dia berkata, saya akan bertanya tentang apa semua itu. Tapi intinya adalah, dia tidak tahu bahwa Duan Hu adalah salah satu dari kita. Semuanya salah paham. Saya, tentu saja, tahu bahwa ini adalah kesalahpahaman, dan dia telah membuktikan dirinya cukup bertekad untuk bergabung dengan kita. Kalau tidak, saya pasti sudah menikam hati pria itu sejak lama. Su Zhaoshan sangat marah, namun dia tidak dapat menemukan siapapun untuk melampiaskannya. Dia telah mencubit dirinya sendiri berkali-kali, karena dia tidak tahu bagaimana ujian yang direncanakan secara menyeluruh bisa berakhir seperti ini. Bahkan jika kapal luar angkasa dari Furious Bears Union benar-benar mengejar mereka dan bertengkar hebat dengan mereka, kerusakannya tidak akan lebih dari ini. Huang Puxiyi menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke ruang pengobatan sambil tersenyum. Ketika Liao melihatnya masuk, wajah pucatnya yang tampaknya akibat kehilangan banyak darah berseri-seri karena gelisah. Dia meronta dan mencibir, bukankah kuil keabadian adalah organisasi yang luar biasa? Tampaknya kamu memiliki segalanya di bawah kendalimu, tetapi bagaimana semua penggarap menyelinap masuk? Begitukah caramu biasanya melindungi orang? Kata pria itu, sebelum dia pergi, bahwa dia tidak akan melepaskanku karena aku adalah pengkhianat. Apa yang akan aku lakukan di masa depan? Aku tidak ingin hidup dalam kegelapan dan bersembunyi di sarang laba-laba selama sisa hidupku. Tenanglah, kecelakaan itu sebagian terjadi pada dirimu juga. Mengapa kamu meninggalkan peralatan sihir alarm di kamarmu? Huang Puxiyi mengerutkan kening. Liao mengendus-endus berat, tapi dia tidak terlalu rumit dan bergumam, pada saat itu, aku sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Bukankah normal untuk meninggalkan peralatan sihir alarm kalau ada yang tidak beres? Benar, bola mata Liao berputar dengan cepat, sementara dia bertanya dengan sungguh-sungguh, setelah aku mencapai Teluk Met, sepertinya aku mendengar ledakan yang memekakkan telinga. Seluruh kapal luar angkasa sepertinya hancur berantakan. Apa yang terjadi? Apakah para penggarap dikalahkan? Bagaimana dengan Huang Puxiaoya? Huang Puxiyi terbatuk tak terkendali. Dia berhasil menjawab, Huang Puxiaoya masih di bawah kendali kita. Para penggarap telah diusir. Namun sebelum mereka pergi, senjata utama kapal luar angkasa mereka membombardir kita untuk terakhir kalinya. Kapal luar angkasa kita agak terpengaruh oleh serangan itu. Tapi itu, tidak masalah. Dalam beberapa hari lagi, kita akan bertemu dengan Feng Yuzhong. Saat itu, semuanya akan kembali ke jalurnya. Tidak akan ada kecelakaan lagi. Sekarang Liao telah membuktikan dirinya setia pada kuil keabadian, Huang Puxiyi tidak keberatan berbagi beberapa informasi rahasia dengan murid masa depannya untuk meninggalkan kesan yang baik padanya. Dengan begitu, dia mungkin bisa memeras lebih banyak seni rahasia untuk menyempurnakannya. Liao rupanya merasa lega dan mengutuk, bajingan ini berlari cukup cepat. Saat dia berbicara, dia menyentuh luka di perutnya, yang sembuh dengan cepat. Dia menyipitkan matanya dan menyeringai mengerikan. Bajingan itu memang cukup brutal. Aku hampir mati karena mereka. Namun, mereka tidak akan lebih baik dari diriku saat ini. Sebelum penggarap mundur, aku memberinya sedikit sesuatu. Hahaha, aku yakin mereka akan menyukainya. Huang Puxiyi hanya bisa gemetar. Dia bertanya, apa yang kamu berikan padanya? Liao tertawa jahat dan menjawab, selama beberapa hari terakhir, berdasarkan teknik yang Anda ajarkan kepada saya dan pengalaman saya sendiri dalam pemurnian bom kristal, saya akhirnya merancang model baru bom anti-setelan kristal yang saya beri nama, pembunuh jas kristal. Crystal Sweet Killer mempunyai 3 karakteristik yang berbeda. Pertama, ini sangat kecil, ringan, dan tidak mengganggu. Saya mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang ukiran susunan rune kecil melalui pengalaman saya mengukir sebuah chip dengan tangan kosong di seminar pedang Skytil.
Ukuran banyak susunan rune serangan dan ledakan dapat dikurangi menjadi sepertiga dari ukuran biasanya sekarang berdasarkan hal tersebut. Bom kristal yang saya sempurnakan berukuran sepertiga dari bom sejenis atau bahkan lebih kecil. Kedua, karena bomnya kecil, bubuk mesiu pasti lebih sedikit. Tapi itu tidak masalah. Saya cukup memasang kristal Sweet Killer di bagian belakang jas kristal musuh tempat reaktor kristal berada. Setelah dipicu, semua kekuatan kristal Sweet Killer akan dipadatkan menjadi garis energi spiritual dan menembus reaktor kristal musuh. Lebih tepatnya, kristal Sweet Killer sebenarnya hanyalah sebuah katalis, yang efek satu-satunya adalah mengubah reaktor kristal pada pakaian kristal musuh menjadi bom sungguhan. Saya yakin Anda memahami betapa buruknya ledakan reaktor kristal dengan jelas, seperti yang saya lakukan. Li Yao tersenyum ketakutan. Ketiga, dan juga hal yang paling saya banggakan, sistem pemicunya. Kristal Sweet Killer tidak dipicu oleh hitungan mundur, atau oleh pemikiran telepati jarak jauh, namun oleh suatu kondisi. Kondisi pemicu kristal Sweet Killer adalah ketika sekitar 50% dari kristal Sweet telah dilepas. Soalnya, jika musuh memakai jas kristal, sebagian besar ledakannya akan ditahan oleh jas kristal tersebut. Hanya ada sedikit kerusakan nyata. Tetapi jika mereka tidak mengenakan pakaian kristal, secara alami mereka akan jauh lebih rapuh. Pertanyaan bernilai miliaran dolar adalah, kapan EXO akan melepas jas kristal mereka? Mereka hanya akan melepas jas kristal mereka ketika mereka merasa aman dan paling santai. Ada kemungkinan bahwa banyak rekan, penyuling, dan mekanik mereka akan bersama mereka dalam skenario seperti itu, dan mereka sendiri juga tidak akan waspada. Jika ledakan terjadi saat itu juga, hahaha, menurutmu berapa banyak dari mereka yang bisa mengenakan pakaian kristal atau memanggil perisai spiritual tepat waktu? Li Yao tiba-tiba bangkit dari pengobatan. Sambil memegangi ujung kapsul tempat dia berada, dia menjulurkan kepalanya dan mengarahkan wajahnya yang basah tepat ke depan kepala Huang Pusiyi. Matanya setajam pisau, menembus jauh ke dalam kepala Huang Pusiyi, saat dia berkata, kata demi kata, balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin, dan aku, Li Yao, kebetulan adalah seorang pria dengan ingatan yang luar biasa. Siapapun, atau apapun, yang memutuskan menjadi musuhku harus siap membayar harga yang pantas. Aku bertanya-tanya, apakah pria bernama Hugo Hao akan melepas jas kristalnya ketika dia kembali ke kapal luar angkasa Furious Bears Union dikelilingi oleh kakak laki-laki dan adik laki-lakinya. Aku menjadi sangat bersemangat setiap kali memikirkan apa yang akan terjadi pada mereka. Haha, hahaha. Bab 515, Penggarap Abadi yang lahir secara alami. Wajah Huang Pusiyi pucat. Tawa Li Yao sepertinya meninju dadanya, dan dia merasa terkena serangan jantung. Sambil mengerang sesaat, dia bertanya, bagaimana kamu menanam bom di belakang jas kristal musuh? Li Yao menjawab dengan gembira, apakah kamu lupa? Saya melemparkan bom kristal ke platform ke arah musuh pada awalnya. Lalu saya menyelinap ke bawah platform dan berlari ke depan. Sepertinya saya terlalu terburu-buru untuk mencari jalan keluar. Namun nyatanya, saya sudah berlari ke belakang musuh ketika bom lainnya meledak. Ruang pelatihan kecil saat itu dipenuhi asap dan debu. Penglihatannya terbatas. Apakah sangat sulit bagiku untuk menyematkan bom kristal sekecil itu ke bagian belakang jas kristalnya dengan tanganku yang dapat mencapai kecepatan subsonik dengan santai? Hah, Huang Pusiyi, kenapa wajahmu terlihat sangat jelek? Sepertinya ada yang menamparkan wajahmu. Apa? Kamu disergap dan dilukai oleh para penggarap. Sebaiknya kamu tidak mati. Masih banyak hal lain yang aku harap bisa pelajari darimu. Huang Pusiyi menarik napas panjang untuk memulihkan warna wajahnya. Lalu dia mengertakkan gigi dan berkata, aku baik-baik saja. Aku hanya merasa pusing karena ledakan sebelumnya. Itu bagus. Itu bagus. Lagi pula, aku tidak akan berhasil merancang dan menciptakan pembunuh jas kristal tanpa bimbinganmu. Jika beberapa penggarap benar-benar hancur berkeping-keping, kamu harus diberi penghargaan atas pencapaian kami. Sangat dihargai, kata Li Yao dengan sungguh-sungguh. Huang Pusiyi merasa ingin muntah darah. Dia memegangi dadanya dan berkata dengan susah payah, selama kamu tulus menjadi muridku, semuanya baik-baik saja. Li Yao menyeringai, mari kita bicarakan hal itu nanti. Karena para penggarap menganggapku pengkhianat dan sangat ingin aku dibunuh, maka sesuai keinginan mereka, aku akan memulai jalan menuju keabadian dan menjadi seorang penggarap abadi. Huang Pusiyi telah lama menantikan penolakan Li Yao, tapi dia tidak menyangka akan mendengarnya dalam situasi yang canggung seperti ini. Berhenti sejenak, dia menjawab, istirahatlah yang baik sekarang. Saat kamu sudah pulih, kami mungkin membutuhkanmu untuk pekerjaan pemeliharaan kapal luar angkasa. Apakah begitu? Kecemerlangan berkedip di mata Li Yao, saat dia mengangguk dengan cepat. Itu bukan masalah. Memperbaiki kapal luar angkasa, adalah urusanku. Meninggalkan ruang med tempat Li Yao berada, Huang Pusiyi dan Su Zhaoshen pergi ke ruang med lain yang ukurannya lebih besar di lantai 2 kapal luar angkasa. Dibandingkan dengan kebersihan dan ketenangan kamar Li Yao, med bay ini benar-benar seperti neraka. Seluruh ruangan medis berbau daging dan darah yang terbakar, yang tidak dapat dihilangkan seluruhnya tidak peduli seberapa keras sistem ventilasi bekerja. Jeritan para penggarap abadi yang tak terhitung jumlahnya berkonsolidasi menjadi awan suram yang menyelimuti mereka. Banyak tubuh yang patah dan terbakar, yang lengan atau kakinya hilang, ternyata masih hidup karena vitalitas yang kuat dari para penggarap abadi.
Mereka mengambang di dalam obat-obatan seolah-olah itu adalah daging cincang. Nafas samar terdengar sesekali. Itu benar-benar pemandangan yang membekukan darah. Tegas dan berkemauan keras seperti Su Zhaoshen dan Huang Puxiyi, mereka tidak bisa menahan nafas ketika melihat tragedi seperti itu. Tuan Su, ini mengerikan. Terlalu mengerikan. Hajar Aswad dan Embun Putih berseru dalam kesedihan dan kemarahan. Mereka adalah kapten dan wakil kapten tim penyerang di kapal luar angkasa. Para Exos yang tewas dalam ledakan itu sebagian besar adalah bawahan mereka. Keduanya tidak berada di zona ledakan sehingga tidak terkena dampaknya. Namun mereka masih sangat marah melihat bawahan setia mereka yang telah lama mereka latih dengan cermat kini menjadi cacat atau bahkan mati. White Dew, wanita berkulit gelap dan berleher panjang, berteriak dengan nyaring, aku akan membiarkan orang lain sendirian. 3 bersaudara dari keluarga Duan adalah kembar 3 yang pikirannya terhubung. Mereka telah dilatih di menara laba-laba hitam sejak mereka masih kecil, muda. Meskipun mereka hanya berada di tingkat awal tahap fondasi bangunan, mereka telah menangani banyak penggarap tahap fondasi bangunan tingkat tinggi dengan keterampilan membunuh yang mereka kuasai dan kerja sama tanpa batas yang didasarkan pada ikatan garis keturunan mereka. Lagi pula, mereka semua menunjukkan tanda-tanda kemajuan akhir-akhir ini. Jika mereka bisa maju ke tingkat menengah tahap fondasi bangunan, mereka bahkan bisa ditugaskan untuk menangani penggarap di tingkat awal tahap pembentukan inti setelah beberapa tahun dari latihan. Ketiganya memang jarang terlihat. Jika mereka terbunuh di medan perang sesungguhnya, biarlah. Tapi sekarang, mereka terbunuh secara tidak masuk akal. Upaya lebih dari 10 tahun telah sia-sia. Semua sia-sia. Oh, Su Zhaoshen menjawab dengan tenang, apakah Anda menyindir bahwa saya salah mengatur ujiannya? Embun Putih bergetar dan segera berhenti. Tubuhnya gemetar seperti saringan, dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Su Zhaoshen mengejek dan berkata, si kembar 3 Duan memang berguna dan sulit didapat. Tapi apakah mereka benar-benar lebih berharga daripada Liao? Kalian semua telah melihat bahwa Liao kejam dan licik tanpa standar moral apapun. Dia tidak peduli dengan jalur kultivasi lurus yang dianggap paling penting oleh para penggarap lain, dan dia hanya bertanya manfaat apa yang bisa dia peroleh dengan bergabung dengan kami. Selain itu, tidak ada keraguan sedikit pun saat dia menyerang Huang Puxiaoya. Menyerang seorang wanita tampak wajar seperti menghirup udara baginya. Seorang pria tanpa batasan dengan keterampilan mendalam dalam pemurnian yang telah menciptakan peralatan sihir yang sangat bagus seperti Crystal Sweet Killer. Dia dilahirkan untuk menjadi seorang penggarap abadi, yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Dia adalah penggarap abadi dari penggarap abadi. Izinkan saya memberi Anda beberapa pengingat. Saya tidak peduli jika beberapa dari Anda tidak puas hari ini dan mencari masalah dengannya. Namun, sebaiknya Anda ingat bahwa, untuk orang seperti Liao, dengan keahlian dan kepribadiannya, posisinya di organisasi kami pasti akan meningkat dengan cepat. Dia jelas bukan orang yang paling toleran di dunia. Faktanya, dia cukup picik untuk memasang bom dengan harapan bisa meledakkan musuhnya dan rekan musuhnya hanya karena orang itu menebasnya. Jika kamu bertekad untuk membuat marah pria tanpa ampun seperti itu, ikuti saja kata hatimu. Aku tidak akan menghalangimu jika kamu ingin bunuh diri. Kata-katanya membuat semua orang terdiam. Angin dingin sepertinya menyapu bagian dalam Teluk Met. Bahkan penggarap abadi yang mengerang dan menjerit-jerit merendahkan suara mereka tanpa sadar. Li Yao. Semua orang menyebut nama yang menjengkelkan itu. Mereka menggigil seolah diikat oleh ular beludak. Setengah hari kemudian, Li Yao pulih sepenuhnya. Ia segera diminta untuk memperbaiki kapal luar angkasa tersebut. Menurut Huang Puxiyi, kapal luar angkasa tersebut telah rusak parah oleh Furious Spears Union dalam pertempuran kemarin. Banyak penyuling juga terbunuh. Li Yao tidak bertanya lebih jauh. Dia melakukan apa yang diminta kepadanya dengan patuh tanpa keluhan apapun. Sekarang setelah dia mendapatkan kepercayaan dari Huang Puxiyi, dia diberikan sebagian izin untuk prosesor kristal kapal luar angkasa, yang memungkinkan dia untuk menelusuri dan mengunduh desain strukturalnya. Setelah menganalisis desain strukturnya dengan cermat, ia menemukan bahwa kapal luar angkasa itu sebenarnya adalah kapal induk berukuran sedang, tingkat sapi. Model pengangkut ini berstruktur sederhana dan kokoh serta sering digunakan untuk mengangkut barang berukuran besar. Itu adalah salah satu kapal luar angkasa bisnis yang paling sering dilihat di sektor bintang terbang. Meskipun telah ditingkatkan dengan beberapa senjata api, semuanya merupakan modifikasi biasa. Kebanyakan sekte budidaya sering meningkatkan kapal luar angkasa mereka dengan cara yang sama. Tidak ada yang istimewa dari kapal luar angkasa ini. Persis seperti yang dia duga. Liao memperkirakan, sebagai organisasi bawah tanah, kuil dewa pasti menganggap pengumpulan intelijen sebagai salah satu prioritas utamanya. Jika demikian, sebagian besar kapal luar angkasa mereka kemungkinan besar adalah kapal induk, yang bahkan tidak akan membuat orang terkejut, tidak seperti kapal luar angkasa bersenjata. Bahkan mungkin saja operator ini pernah terdaftar di sekte budidaya sebelumnya. Itu akan berada di bawah nama Cultivation. Bahkan jika ia dihentikan di pos pemeriksaan tertentu di Lautan Bintang dan dicari di Nexus Spiritual, tak seorang pun akan dapat menemukan sesuatu yang salah tentang hal itu. Kapal luar angkasa seperti itu telah memasuki domain Skytil di siang hari bolong karena sepenuhnya legal. Jika itu adalah kapal perang yang dipersenjatai dengan lengkap, semua orang akan menyadarinya dari jarak jauh. Stormy Sword, manual perampokan untuk bajak laut luar angkasa yang ditulis oleh Feng Yuzong, disimpan di dalam otak Liao.
Itu memiliki penjelasan rinci tentang cara menyabotase berbagai jenis kapal luar angkasa. Kapal induk, tingkat sapi, sebagai salah satu kapal luar angkasa bisnis paling populer, tentu saja mendapat perhatian khusus dari Feng Yusong. Ada lebih dari 100 metode yang tercatat dalam pedang badai, yang dapat membongkar sapi menjadi beberapa bagian seperti tukang daging. Selain desain struktur kapal luar angkasa, Liao juga menerima sebagian informasi yang disederhanakan tentang zona luar angkasa tempat mereka berada dan status jelajah beberapa hari ke depan. Informasi itu diperlukan. Para penyuling harus memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan agar dapat melakukan prosedur penguatan yang diperlukan. Misalnya, jika kapal luar angkasa melewati sabuk batu kelas api, penyuling harus menutupi cangkang kapal luar angkasa dengan potongan susunan rune anti panas. Jika mereka melewati sabuk batu kelas es, penyuling harus melakukannya sebaliknya. Sebelum Huang Puxiyi dan Su Jiaoshen berangkat, mereka mengira menangkap dua penyuling adalah tugas yang mudah. Oleh karena itu, mereka telah memilih kapal induk berukuran sedang dan tidak membawa terlalu banyak penggarap abadi tipe pertempuran. Sedangkan untuk penyuling, karena sudah ada ahli super bernama Huang Puxiyi, akan sangat mubazir jika membawa terlalu banyak. Ternyata, cukup banyak penyulingan yang terlibat dalam ledakan berdarah tersebut. Berbeda dengan penggarap abadi tipe pertempuran yang memanggil perisai spiritual tepat waktu, mereka sebagian besar terbunuh di tempat. Mereka yang selamat menderita luka berat. Oleh karena itu, Li Yao menjadi penyuling paling mahir di kapal tersebut, selain Huang Puxiyi. Selain itu, semua orang tahu bahwa dia ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan kapal luar angkasa perkumpulan Great Hon Exo dan oleh karena itu pasti mempunyai banyak pengalaman. Pada saat kritis ini, siapa lagi yang lebih cocok untuk pekerjaan itu selain dia? 2 hari berlalu, rumor mengatakan bahwa mereka akan segera bertemu dengan armada Feng Yusong. Seiring berjalannya waktu, rencana Li Yao berangsur-angsur terbentuk. Namun, situasi baru kembali mengganggu rencananya. Di dalam ruang Met, Huang Puxiaoya dikunci oleh penghalang dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menatap Li Yao dengan matanya yang memancarkan kilat. Hajar Aswad dan Embun Putih berdiri di belakangnya. Mereka tidak memiliki emosi, tapi mata mereka agak aneh. Huang Puxiyi berdiri di dekatnya sambil tersenyum. Dia mengangkat tangan Huang Puxiaoya dengan borgol logam dan memperbaikinya. Lalu dia berkata kepada Li Yao, "Kemari dan bantu aku memotong sepasang tangan ini." Bab 516, Memotong Tangan. Li Yao menyipitkan matanya dan mengamati tangan Huang Puxiaoya dengan cermat. Dia ingat bagaimana sepasang tangan itu dilingkari petir yang menyilaukan di seminar pedang Skytil. Huang Puxiaoya mencoba meludahi wajahnya, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa mengertakkan gigi. Bajingan. Li Yao bertanya dengan tenang, "Kenapa?" Huang Puxiyi menjawab, tanpa emosi, "Saya melakukan perjalanan ke domain Skytil ini dengan harapan tulus bahwa generasi muda terbaik keluarga Huang Pu dapat menginjakkan kaki di jalur keabadian dan menjadi seorang penggarap abadi. Tetapi setelah aku menghabiskan seluruh waktu dan upaya untuk berbicara dengan akal sehat padanya, dia masih menolak untuk bangun. Terakhir kali, ketika persatuan beruang yang mengamuk masuk ke kapal luar angkasa, dia bahkan mencoba melarikan diri. Dia sudah berada di jalan yang salah terlalu lama untuk bisa kembali sekarang. Tidak akan ada gunanya bagi siapapun jika kita membiarkannya tetap hidup. Jadi, lelehkan saja dia tanpa meninggalkan jejak seperti semut itu dan biarkan dia dikutuk selama-lamanya. Namun, sebelum itu, tangannya bisa didaur ulang. Sambil berbicara, Huang Puxiyi mengulurkan tangannya yang layu seperti kayu kering. Tangan saya hancur karena latihan yang gila-gilaan. Selama puluhan tahun, saya telah mencari metode untuk mengobatinya, tetapi hal terbaik yang dapat saya lakukan saat ini adalah memulihkannya sebentar dan sesekali. Para dokter di kuil keabadian memberitahuku bahwa, karena tanganku telah layu selama bertahun-tahun, pembuluh darah, saraf, dan sel-sel di dalamnya telah kehilangan semua vitalitasnya. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah melampaui batas perbaikan. Karena kekokohan dari penggarap abadi, vitalitas dipindahkan dari bagian tubuh saya yang lain ke tangan saya. Itulah sebabnya tangan saya masih berfungsi, betapapun buruknya. Tangan saya sudah mati, dan tidak ada obat yang dapat menghidupkannya kembali. Satu-satunya solusi yang mungkin adalah dengan mentransplantasikan sepasang tangan baru. Jika saya adalah seorang penggarap abadi tipe pertempuran, tidak buruk bagi saya untuk beralih ke sepasang tangan buatan yang tertanam dengan semua jenis peralatan sihir. Namun, karena saya seorang pemurni, persepsi tangan saya sangat penting bagi saya. Saya tidak bisa menggunakan tangan palsu. Dokter kemudian memberitahu saya bahwa saya dapat mentransplantasikan sepasang tangan yang pemiliknya memiliki darah yang sama dengan saya. Dia juga mengajari saya seni rahasia transplantasi dengan sangat rinci. Jika Huang Puxiaoya cukup pintar untuk mundur dari jalan yang salah dan menjadi seorang penggarap abadi, aku tidak sanggup melakukan itu sekarang. Namun, bukan salahku kalau dia begitu keras kepala. Bagaimanapun juga dia akan dieksekusi. Sebaiknya aku memotong tangannya dan mengganti tanganku dengan itu. Dengan begitu aku bisa mempelajari peralatan sihir yang lebih misterius dan rumit. Ini juga merupakan kesempatan besar baginya. Meski tubuhnya akan binasa, tangannya akan tinggal bersamaku selamanya dan menyaksikan lahirnya begitu banyak perlengkapan sihir yang sangat kuat. Hahaha. Li Yao, tanganmu cepat, dan kamu memiliki pemahaman yang mendalam tentang peralatan sihir yang tepat.
Aku yakin pembuluh kapiler dan serat otot tidak akan menyusahkanmu. Kamu tidak harus terlalu teliti. Yang kamu perlukan hanyalah lakukan adalah memotong lengan bawah secara kasar dari siku dengan kecepatan tertinggi Anda. Peralatan ajaib pengobatan akan mengurus sisanya. Ayo, Huang Puxiyi melambaikan tangannya. Hajar Aswad, si gemuk cantik, segera menyajikan sebuah nampan yang di atasnya terdapat lebih dari 10 pisau bedah dalam berbagai ukuran bersinar dengan dingin. Jadi, itulah alasanmu memanggilku, kata Liao dengan santai. Dia mengulurkan tangan kanannya ke nampan. 4 pisau bedah langsung menghilang, hanya berubah menjadi 4 garis kecerahan perak dan melesat di antara jari-jarinya seperti naga perak. Hajar Aswad terheran-heran. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak tahu bahwa Guru Liao pandai menggunakan pedang selain keahlian Anda dalam memurnikannya. Meskipun tidak sebaik White Dew dan saya, Anda cukup terampil untuk memurnikannya. Saya yakin Anda akan melakukannya potong lengannya dengan sempurna. Huangpu Xiaoya meronta dan berteriak keras. Dia tidak takut mati, tapi itu adalah naluri alami setiap pemurni untuk melindungi tangan mereka. Memotong tangannya bahkan lebih menyedihkan daripada membunuhnya secara langsung. Lebih-lebih lagi, Huangpu Xiaoya merasa mual ketika dia mengira tangannya akan berakhir di tubuh Huangpu Xiyi dan membantu iblis menyempurnakan peralatan sihir yang berpotensi membantai banyak orang biasa. Mulutnya masam dan pahit, dan dia hampir muntah. Bajingan, kalian semua bajingan, gumamnya pada dirinya sendiri. Air mata tak berdaya menetes di wajahnya. Li Yao tidak bergerak, tapi pisau bedah itu menari di tangannya semakin cepat. Dia tampak ragu-ragu. Hah, tatapan Huangpu Xiyi berangsur-angsur berubah tajam. Kamu tidak bisa memutuskan untuk melakukan itu. Aku adalah paman sedarahnya, dan aku telah memutuskan hubungan fana demi mengejar keabadian. Dia hanya orang asing bagimu, dan kamu ragu-ragu untuk melakukan apa yang aku katakan. Itu tidak sesuai dengan kepribadianmu beberapa hari terakhir ini, Li Yao. Hajar Aswad dan Embun Putih bergerak maju, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan, dan mengelilinginya dalam diam, mereka menjadi agak curiga terhadapnya lagi. Sua, keempat pisau bedah di tangan Li Yao tiba-tiba berhenti, ketika dia menyeringai dan mengakui dengan jujur, sejujurnya, aku memang ragu untuk memotong tangannya, karena Huangpu Xiaoya menawariku sebotol cairan nutrisi rahasia dari keluarga Liao. Keluarga Huangpu tanpa aku bertanya setelah pertarunganku melawan Mo Tiansui. Itu lebih atau kurang menguntungkanku. Jika aku memotong tangannya begitu saja, di manakah hati nuraniku? Oh, tangannya menunjuk ke belakang, Huangpu Xiyi maju selangkah, siap meluncurkan peralatan sihir agresifnya. Dia tersenyum. Lalu apa yang harus kami lakukan dengan hati nuranimu? Liao terkekeh dan berkata, jika aku memotong tangannya, hati nuraniku akan terluka. Apakah kamu pikir kamu setidaknya harus membayarku sejumlah biaya pengobatan? Hah, Huangpu Xiyi bingung. Apa maksud Anda? Liao menjilat bibirnya dengan rakus dan membuka tangan kanannya. Dia menjelaskan, sederhana saja. Kompensasi atas rasa sakit hati nurani saya. Saya tidak menginginkan emas atau harta karun. Namun Anda belum memberitahu saya cara tercepat untuk menghitung solusi optimal terhadap dilema bintang 7. Pertimbangkanlah metode ini sebagai kompensasi atas cederaku. Huangpu Xiyi tercengang, begitu pula Hajar Aswad dan Embun Putih. Mereka bertiga saling memandang dengan bingung dan gagal merespons. Li Yao melanjutkan dengan cepat. Bagaimana dengan itu? Jika Anda memberi saya metode perhitungannya sekarang, saya akan segera mengangkat bilahnya dan memotong tangannya. Saya jamin itu akan sangat cepat sehingga darah tidak akan mengalir keluar dari anggota tubuhnya sampai 5 detik kemudian. Akan ada cukup waktu untuk prosedur berikut ini. Huangpu Xiyi benar-benar tercengang, tidak tahu harus berkata atau melakukan apa. Hajar Aswad dan Embun Putih mundur selangkah pada saat yang sama dengan rasa jijik di mata mereka. Bahkan bagi penggarap abadi, sifat tidak tahu malu Li Yao masih jauh melebihi ekspektasi mereka. Huangpu Xiaoya berteriak, Li Yao, betapa kotor dan kurang ajarnya dirimu. Aku pasti sudah kehilangan akal untuk menawarkan cairan makanan kepada bajingan sepertimu. Kamu benar-benar orang paling tidak tahu malu yang pernah kutemui. Kamu akan mati dengan mengenaskan satu hari. Li Yao tidak terpengaruh. Jari-jari tangan kirinya menari-nari sambil berkata, bagaimana? Jika kamu tidak mau memberikannya kepadaku, kamu bisa memotongnya sendiri. Huangpu Xiyi masih ragu apakah Li Yao bersungguh-sungguh dengan perkataannya atau tidak. Dia memutar matanya dan berkata, baiklah. Saya akan memberi Anda 2 algoritma tercepat untuk menghitung solusi optimal untuk dilema bintang 7. Anda dapat memotong tangannya setelah itu. Dia menyalakan sinar dan mengetuknya sebentar. Kemudian dia mengulurkan prosesor kristal yang dikenakan di pergelangan tangannya ke milik Li Yao dan mengetuknya. 2 formula rumit segera dikirimkan. Li Yao membuka seberkas cahaya dan membaca dengan tenang. Huangpu Xiyi memelototinya dan berkata dengan ketidakpuasan, saya sudah memberi Anda metode perhitungan. Mengapa Anda masih membuang-buang waktu? Li Yao menjawab, tentu saja, saya sedang memeriksanya sendiri. Bagaimana jika saya mengetahui bahwa Anda telah memberi saya metode palsu setelah saya memotong tangannya? Bukan berarti saya dapat menyambungkan tangannya kembali ke lengannya. Saat dia berbicara, dia bahkan memejamkan mata, sambil menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Jari-jarinya memantul secara acak, dia memaksimalkan kemampuan komputasinya di depan semua orang. 3 menit kemudian, ketika dia membuka matanya lagi, ada sinar percaya diri di matanya.
Itu nyata. Tentu saja itu asli. Potong saja tangannya. Baiklah, aku melakukannya sekarang. Tangan baru dan kuat, dijamin sebelum malam ini. Li Yao menyeringai mengerikan. Keempat pisau bedah itu berubah menjadi 4 garis cahaya perak lagi dan mengikat lengannya. Dia melangkah ke Huangpu Xiaoya, sebelum dia mengamati sikunya dengan mata tajam, seolah dia sedang memikirkan titik terbaik untuk memotong. Darah sepertinya muncrat dari mata Huangpu Xiaoya. Dia berteriak, Li Yao, aku akan kembali kepadamu setelah aku mati. Li Yao tersenyum santai. Jangan salahkan aku. Aku telah menerima sejumlah kompensasi yang layak atas hati nuraniku. Selain itu, aku ingin Huangpu Xi memiliki sepasang tangan baru juga, karena... Li Yao tiba-tiba berhenti. Ada ekspresi aneh di wajahnya. Dia berbalik dan bertanya, apakah dokter memberitahu Anda berapa lama waktu yang diperlukan bagi Anda untuk kembali ke kemampuan semula atau menjadi lebih baik setelah Anda melakukan transplantasi sepasang tangan baru? Huangpu Xi menjawab, karena dia memiliki garis keturunan yang sama denganku, tubuhku tidak akan menolak tangannya. Dalam waktu kurang dari 3 hari, tubuhku dan tangan baru akan menyatu dengan sempurna, dan 70% kemampuanku akan pulih. Dalam 10 hari, saya akan pulih sepenuhnya. Setelah 1 bulan, saya akan dapat bergerak menuju tingkat yang lebih tinggi. Li Yao mengerutkan kening dan menarik pisau bedahnya. Dia bertanya lagi, lalu bagaimana dengan 1 hari? Berapa banyak yang bisa Anda pulihkan dalam 1 hari? Huangpu Xi menjawab, mungkin 30% hingga 50%. Bagaimana? Li Yao berkata, jika demikian, bisakah kamu mentransplantasikan tangan baru itu besok? Lagi pula kita tidak akan bertemu Feng Yuzhong sampai 2 hari kemudian. Huangpu Xi menyipitkan mata. Ada niat membunuh di matanya, saat dia bertanya, mengapa? Karena, api kegilaan membara di wajah Li Yao, saat dia perlahan melanjutkan, kata demi kata. Besok, aku ingin menantangmu, Huangpu Xi, master pedang dari seminar pedang Bukit Langit 30 tahun yang lalu dan diduga merupakan pewaris terkuat dari keluarga bangsawan pemurnian. Apa, kamu ingin menantangku? Tahukah kamu di level mana kamu berada dan di mana aku berada? Sombong sekali kamu. Huangpu Xi tertawa tak percaya. Orang lain mungkin berpikir aku terlalu sombong, tapi aku yakin kamu harus memahamiku, karena kamu menantang pemimpin keluarga Mo di seminar pedang Bukit Langit 30 tahun yang lalu sama seperti aku hari ini. Saat itu, jarak antara kamu dan pemimpin keluarga Mo pasti lebih besar daripada jarak antara aku dan kamu, bukan? Di samping itu, Li Yao tersenyum dan berkata perlahan, aku sangat penasaran betapa hebatnya tuanku ketika dia melakukan yang terbaik. Murid Huangpu Xi tiba-tiba melebar. Kamu akhirnya setuju menjadi muridku sekarang. Li Yao mencibir, jika kamu benar-benar menghancurkanku, dan aku melihat seni pemurnian yang luar biasa dalam dirimu, tentu saja aku bersedia menjadi muridmu. Namun, jika aku mengalahkanmu besok karena keberuntungan, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Kamu bisa berlutut dan memanggilku tuanmu. Bab 517, Seminar Pedang di Luar Angkasa. Huangpu Xi terpikat oleh kata-kata Li Yao. Ketika dia masih muda, dia sombong dan flamboyan seperti Li Yao. Dia baru belajar untuk menjadi lebih atau kurang berhati-hati setelah penderitaan yang disebabkan oleh tangannya yang hancur dan perubahan-perubahan dalam hidupnya setelahnya. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia jelas masih pria yang sombong. Api yang ganas berkobar di mata Huangpu Xi, saat dia berkata, selama berhari-hari, aku tidak pernah mengungkapkan kemampuanku yang sebenarnya kepadamu. Aku salah karena memicu pemikiranmu untuk menantangku. Kamu ingin aku memanggilmu tuan. Anak baik, saya suka kepercayaan diri Anda. Tapi saya tidak tahu apakah Anda cukup mampu untuk itu. Petik 2. Li Yao memutar matanya dan berkata, tentang aku menjadi tuanmu, itu hanya sebuah ide. Bagaimana kalau begini? Kamu dan aku masing-masing akan mengeluarkan 10 teknik besok, dan kita akan bersaing dengannya sebagai taruhannya. Huangpu Xi menyipitkan matanya, taruhannya. Li Yao menjilat bibirnya dan berkata, iya. Saya tahu Anda tidak pernah mengajari saya esensi sebenarnya dari pembuatan bom kristal. Selain itu, sebagai orang paling terkemuka di keluarga Huangpu 30 tahun yang lalu, Anda harus memiliki banyak pemahaman pribadi tentang penyempurnaan peralatan magis jarak dekat. Anda akan memilih 10 teknik dari 2 bidang itu dan menyimpannya dalam chip batu giok. Tentu saja, aku akan mengeluarkan 10 teknikku dan menyimpannya di keping batu giok juga. Besok, kita akan menyerahkan 2 keping batu giok itu kepada orang lain, katakanlah, Hajar Aswad atau Embun Putih, sebagai taruhan untuk kompetisi kita. Jangan lihat aku seolah-olah aku memanfaatkanmu. Kami berdua paham bahwa, meskipun Anda tampaknya telah mengajari saya selama ini, kami sebenarnya bertukar teknik. Teknik yang Anda peroleh dari saya lebih berharga. Tapi aku tidak peduli. Tahukah kamu kenapa? Karena ada teknik yang lebih maju di otakku daripada yang bisa kuhitung. Kamu harus tahu bahwa aku dilahirkan di daerah terpencil di Lautan Bintang, dan aku diajar oleh seorang guru yang aneh. Selain itu, aku mengalami beberapa kejadian kebetulan lainnya dan menerima warisan dari banyak teknik lainnya juga. Sayang sekali, ketika saya berumur 17 tahun, saya terlibat dalam pertarungan untuk mendapatkan setengah kaleng udara segar. Saya kehilangan kendali dan membunuh 5 anggota keluarga. Setelah si tua bangka mengetahui hal ini, dia segera mengambil keputusan untuk membunuhku tanpa memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Hehe, syukurlah,
Aku sudah lama bersiap untuk itu. Dengan seni bela diri yang aku latih secara diam-diam, aku membunuh si tua bangka itu dengan serangan balik. Namun, tanpa bantuan si tua bangka, saya tidak dapat memahami teknik yang terlalu canggih dengan kebijaksanaan saya dan hanya bisa mempelajarinya dengan hati. Sial, jika aku melihat hal itu terjadi, aku tidak akan membunuh si tua bangka itu dengan mudah. Aku pasti akan mencincangnya menjadi beberapa bagian dan menyemprotkan abunya ke udara. Liao menggertakkan giginya dengan wajah bengkok. Huang Puxiyi mengendus dirinya sendiri ketika dia mendengarkan Liao. Jika Anda langsung membunuh seseorang dalam perkelahian, itu mungkin karena Anda kehilangan kendali. Tapi kamu membunuh seluruh keluarga. Itu benar-benar pembunuhan yang disengaja. Kamu memang kejam. Pantas saja master aneh legendaris itu mencoba melenyapkannya. Dia pasti sudah mengetahui kepribadian anak itu. Namun, tuan aneh itu pastilah seorang pemurni-murni. Dia bukan tandingan Liao, hanya mengandalkan peralatan sihir agresif yang dimilikinya. Alhasil, dialah yang terbunuh. Adapun Liao, tanpa pencerahan seorang tutor, tentu saja ia kesulitan mempelajari teknik yang lebih maju. Dia pasti berpartisipasi dalam seminar pedang Skytil untuk mendapatkan ketenaran dan menarik lebih banyak perhatian sehingga orang lain bersedia membantunya dan membantunya memecahkan teknik tersebut. Pada saat ini, pertanyaan yang selama ini membingungkan Huang Puxiyi akhirnya terpecahkan. Dia menyadari bahwa Liao hanya memberikan begitu banyak teknik dengan murah hati karena bahkan ada teknik-teknik canggih di dalam otaknya yang tidak dapat dipahami oleh pria itu sendiri dan harus belajar bersama dengan ahli lainnya. Bukankah Huang Puxiyi sendiri adalah seorang ahli super? Huang Puxiyi menelan ludah. Wajahnya berseri-seri gembira saat dia berkata, teknik apa yang kamu punya? Liao merenung sejenak dan menjawab, ada 3 rumus kuno untuk menghitung algoritma Daoist Mammoth. Semuanya setidaknya sepertiga lebih cepat daripada metode populer saat ini. Namun ketiga rumus tersebut semuanya rusak, saya tidak dapat menyelesaikan semua perhitungan oleh diriku sendiri. Ada teknik lain yang bisa mengubah arai cahaya ungu awan hijau menjadi 7 variasi. Kekuatan susunannya akan ditingkatkan sebanyak 4 kali lipat. Namun ada 2 poin penting tentang teknik ini yang belum sepenuhnya aku pahami. Aku punya puluhan teknik lain yang sama seperti mereka. Setelah belajar selama 5 tahun, aku tidak mengalami kemajuan apapun. Aku hanya bisa sampai pada kesimpulan bahwa kebijaksanaan diriku saja tidak cukup dan aku sangat membutuhkan masukan orang lain. Tapi, tentu saja, saya tidak ingin membagikan ilmu saya kepada pemurni sembarangan. Saya punya 2 syarat. Pertama, mereka harus pandai dalam teori dan kerja praktek. Kedua, mereka harus memberikan jumlah teknik yang sama untuk saya. Hanya orang bodoh yang akan memberikan teknik-teknik yang ada di kepala mereka secara gratis. Sekalipun aku tidak dapat memahami apapun dari teknik-teknik itu, jika aku tidak mendapatkan manfaat yang cukup dari teknik-teknik itu, aku lebih suka membiarkannya membusuk di otakku daripada membiarkan orang lain mengambilnya, keuntungan dariku. Alasan aku ragu-ragu menjadi muridmu adalah karena tanganmu sama sekali tidak berguna. Tidak mungkin kamu bisa berlatih bersamaku dalam waktu lama dengan tangan itu. Namun, aku tidak tahu bahwa kamu mempunyai seni rahasia transplantasi tangan. Kalau begitu, tidak ada masalah lagi. Jika kamu memberitahuku tentang seni rahasia itu lebih awal, aku mungkin sudah setuju untuk menjadi muridmu sejak lama. Bagaimana? Dari teknik yang aku bicarakan tadi, aku akan memilih 10 dan menyimpannya di keping giok. Hajar Aswad dan Embun Putih akan menjaga keping giok itu. Kamu bebas memeriksanya terlebih dahulu, tapi aku menjamin tidak akan ada yang salah dengan tekniknya. Kalau begitu, kita akan mengadakan kompetisi nyata. Jika kamu menang, aku akan menjadi muridmu tanpa basa-basi lagi. 10 teknik akan menjadi biaya sekolahku. Jika saya menang, Anda tidak perlu menyebut saya tuan Anda. Yang saya minta adalah Anda memberi saya 10 teknik Anda, dan agar kita menjadi mitra setara di kuil keabadian. Mata Huang Puxiyi berkedip-kedip. Teknik yang diberikan Liao hari ini sudah cukup menawan. Dia tidak menyangka ada lebih banyak teknik yang lebih maju di dalam otaknya. Sebagai seorang penyuling yang panik, dia sama sekali tidak menemukan alasan untuk menolak tawaran tersebut. Huang Puxiyi menyeringai dan menjawab, jadi, kamu masih berencana untuk mengambil keuntungan dariku. Kamu tidak bersedia menjadi muridku, dan kamu ingin mengambil teknikku. Namun, peluangmu untuk menang sangat kecil. Jika sayangnya kamu gagal, kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Cahaya aneh bersinar di mata Liao. Salah satu pisau bedah tiba-tiba menghilang dan melingkari ujung jarinya. Darah segera muncrat. Liao menggerakkan jari-jarinya dan dengan cepat menggambar tanda rumit di udara dengan darahnya sebagai tinta. Sambil menggambar, dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya bersumpah demi darah di ujung jari saya bahwa saya, Liao, akan bertarung dalam seni pemurnian dengan Huang Puxiyi besok, dan jika saya gagal, saya akan berlutut dan menghormati Huang Puxiyi sebagai tuanku segera. Jika sumpah itu dilanggar, pikiranku akan dihantui selama-lamanya, tanganku akan gemetar selamanya, dan aku tidak akan pernah memperbaiki peralatan sihir yang berkualitas selama sisa hidupku. Sumpah darah, sekarang. Liao menyelesaikan pukulan terakhirnya dan membuka mulutnya. Tanda darah di udara segera berubah menjadi garis merah dan mengalir ke mulutnya. Liao gemetar sesaat. Ada sedikit darah di matanya. Wajah Huang Puxiyi, Hajar Aswad, dan Embun Putih semuanya pucat. Sumpah darah adalah metode sumpah umum untuk semua penggarap.
Hal ini tidak seefektif yang tercatat dalam kitab-kitab kuno-kuno yang menyatakan bahwa apa yang disumpah oleh pengambil sumpah pasti akan kembali kepada mereka ketika mereka melanggar sumpahnya. Faktanya, sumpah darah lebih merupakan fenomena psikologis. Misalnya, meskipun Liao telah membuat sumpah yang mengerikan, tangannya belum tentu gemetar sepanjang hari ketika dia melanggarnya. Namun gagasan itu tetap ada dalam pikirannya. Ketika dia memikirkannya sesekali selama pemurnian, tangannya mungkin memang gemetar dan dengan demikian sedikit mengurangi tingkat keberhasilan pemurnian. Pikiran itu mungkin menghantuinya selama 1,5 tahun, atau mungkin beberapa tahun. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka akan diganggu oleh ingatan mereka yang melanggar sumpah. Huangpu Xi percaya bahwa, jika dia berada di posisi Liao, dia tidak akan tega melihat penurunan tingkat keberhasilan pemurniannya, bahkan jika itu hanya 1%. Bocah bodoh itu bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Huangpu Xi hampir tersentuh mendengar Liao mengucapkan sumpah yang tidak dapat diubah. Di mata para penggarap biasa, mereka mungkin menganggap arogansi Liao pada awalnya tidak dapat ditoleransi. Namun bagi Huangpu Xi, seorang penggarap abadi, itu bukanlah hal yang aneh. Keegoisan adalah kebajikan terbesar di antara penggarap abadi. Persaingan kejam juga terjadi di mana-mana di kuil dewa. Tidak ada sedikit pun kehangatan antara guru dan murid. Banyak murid yang setia dan berbakti ketika mereka belum mempelajari ilmu gurunya. Mereka hanya benci karena mereka tidak bisa menjadi anjing yang menggonggong untuk tuannya. Namun, ketika sayap mereka tumbuh kuat dan tuan mereka entah bagaimana mendapat masalah, akan dianggap sangat baik jika mereka segera meninggalkan tuan mereka. Murid-murid yang lebih perhatian bahkan membuat rencana secara rahasia dan membunuh tuan mereka tanpa membuat khawatir siapapun. Barang milik majikan mereka akan menjadi milik mereka sedemikian rupa. Huangpu Xi tidak akan pernah berani merekrut murid seperti itu. Itu juga alasan dia tidak memiliki pembantunya atau asisten meskipun dia telah berada di kuil dewa selama 20 tahun. Tangannya terlalu tidak berguna. Dia takut, jika muridnya menjadi terlalu kuat suatu hari nanti, mereka mungkin akan berubah pikiran. Namun ada yang berbeda pada bocah konyol ini, Liao. Fakta bahwa dia membual tentang dirinya sendiri secara terbuka menunjukkan bahwa dia tidak punya rencana lain. Jika pria itu menyukai hal lain, dia tidak akan begitu sombong dan mencoba membuatnya kesal sama sekali. Tampaknya merupakan pilihan yang lebih baik untuk merekrut seorang anak laki-laki yang sombong namun berpikiran sederhana sebagai muridnya daripada merekrut seorang munafik yang harus dia waspadai sepanjang hari. Selain itu, ada banyak teknik di dalam otaknya. Setelah dia mendapatkan Huangpu Xiaoya, kemampuannya pasti akan melambung tinggi dengan teknik membantu Liao. Kemungkinannya adalah dia bahkan bisa naik ke tahap formasi inti tingkat tinggi dan menjadi pemurni tahap formasi inti yang terkenal. Pada saat itu, dia akan dihargai oleh semua orang di kuil dewa. Siapa yang harus dia takuti? Memikirkan hal itu, Huangpu Xi tertawa. Hebat, hebat, hebat. Aku menghancurkan seminar pedang Bukit Langit 30 tahun yang lalu, satu-satunya seminar yang pernah aku ikuti, tanpa menemui masalah apapun. Pertandingan itu bahkan menjadi membosankan bagiku saat aku melanjutkannya. Tahun ini, aku mengganggu seminar pedang Bukit Langitmu. Masuk akal kalau aku menebusnya. Kalau begitu, besok saat ini, kita berdua akan mengadakan seminar pedang Bukit Langit khusus di Lautan Bintang. Itu akan menentukan apakah aku, dominator seminar pedang Skytil 30 tahun yang lalu, atau kamu, bintang paling cemerlang di seminar pedang Skytil 30 tahun kemudian yang mengungguli semua kontestan lainnya, adalah seminar Raja Pedang Skytil yang sebenarnya. Kalau begitu, sudah sepakat. Kali ini besok, seminar pedang Bukit Langit di luar angkasa. Liao menghela nafas panjang dan berjalan mendekati Huangpu Xiaoya. Dia menggambar garis di sikunya dengan gagang pisau bedah dan tersenyum samar padanya. Aku akan menyimpan tanganmu ini untuk hari lain. Huangpu Xiaoya sudah kelelahan. Dia menatapnya, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengutuk lagi. Bab 518, berbisa seperti viper. 1 jam kemudian, di kamar mereka. Belenggu yang mengurung Huangpu Xiaoya telah dilepaskan. Tapi dia dihadapkan pada beberapa hambatan lain. Tidak masalah baginya untuk makan atau minum, tapi dia hanya bisa mengeluarkan sedikit energi spiritual. Setiap kali dia mempunyai ide untuk menyiksa diri, dia akan langsung disetrum dan terbaring lumpuh di tempat tidur. Oleh karena itu, seperti seekor binatang buas yang telah jatuh ke dalam perangkap, Huangpu Xiaoya tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap dengan mata merahnya ke tempat tidur tempat Liao sedang membaca buku kuno dengan nyaman di sisi lain ruangan. Buku itu adalah koleksi pribadi Huangpu Xi. Itu ditawarkan kepada Liao tanpa dia minta karena Huangpu Xi merasa sangat baik hari ini. Huangpu Xiaoya menatap Liao untuk waktu yang lama, hanya untuk menemukan bahwa dia tersenyum setenang sebelumnya. Dia menggertakkan giginya, tidak tahu malu. Liao tertawa dan menjawab, kamu pikir ini tidak tahu malu? Lalu aku takut matamu akan terbuka hari ini. Apakah kamu ingin mendengarnya? Huangpu Xiaoya bingung, tidak tahu apa maksudnya. Liao melanjutkan alih-alih menunggu balasan. Ketika saya merenungkan semuanya, ada beberapa hal yang mengganggu saya. Begini, menurut Huangpu Xi, satu-satunya alasan dia pergi ke domain Skytil adalah untuk mengundang Anda bergabung dengan kuil dewa dan menjadi seorang penggarap abadi, bukan? Saat itu, dia belum menyadari kemampuanku. Dia hanya berencana membunuhku sebagai bantuan untuk Feng Yuzhong, yang juga anggota kuil abadi.
Saya tidak pernah menjadi fokusnya, Andalah yang menjadi fokusnya. Kalau begitu, inilah pertanyaannya. Apakah Anda tidak berpikir bahwa harus ada proses langkah demi langkah untuk memikat orang lain, terutama para penggarap garis keras yang lahir di keluarga bangsawan di dunia budidaya dan sangat percaya pada etos penggarap? Misalnya, dia bisa saja menjelaskan padamu tentang betapa penuh belas kasihan dan indahnya kuil keabadian, atau bahwa kuil itu didirikan demi kedamaian alam semesta dan demi kebahagiaan manusia. Setidaknya, dia seharusnya melakukannya, menjelaskan bahwa ada alasan bagus mengapa kuil keabadian membunuh orang lain, katakanlah, membunuh beberapa orang sebenarnya menyelamatkan lebih banyak, atau bahwa bukan penggarap abadi yang salah tetapi jiwa hidup lainnya di berbagai dunia, bla bla bla. Kemudian, dia bisa saja menunjukkan kepadamu sisi gelap dari para penggarap dan membuatmu menyadari bahwa para penggarap sebenarnya adalah orang-orang sok yang tindakannya ternyata sangat bertolak belakang dengan klaim mereka, dan seterusnya. Proses ini bisa diulang sampai Anda dicuci otak dan secara bertahap menerima pendirian mereka. Anda akan berubah perlahan tapi pasti. Ini harus menjadi prosedur standar agar lebih banyak orang bergabung dengan organisasinya. Tapi apa sebenarnya yang dilakukan Huang Puxiyi? Dia menunjukkan rangkaian ledakan di Skytil Domain kepadamu sebelum hal lain, seolah-olah dia takut kamu tidak bisa melihat kejahatannya. Dia sepertinya mencoba memicu kemarahan dan perlawananmu terhadap kuil dewa. Saat ini, kami telah disandera selama lebih dari setengah bulan, namun dia hanya berbicara kepadamu kurang dari 3 kali. Secara logika, sangatlah normal jika orang yang sangat percaya pada kepercayaan para penggarap tidak dapat mengubah pola pikir mereka sedemikian rupa, bukan? Ke dalam dirimu. Jika kuil dewa benar-benar buruk dalam merekrut orang baru, saya hanya bisa bertanya-tanya bagaimana organisasi ini bisa ada begitu lama dan bahkan menunjukkan tanda-tanda berkembang. Keluarga Huangpu adalah keluarga bangsawan pemurnian dan salah satu keluarga paling terkenal di lingkaran pemurnian. Anda adalah jenius paling berbakat di generasi muda dari keluarga seperti itu. Untuk menghadapi sosok penting seperti Anda, ia menang tidak akan membuang-buang waktu meski harus memakan waktu beberapa tahun, bukan? Ketiga, bahkan jika Huang Puxiyi sangat membutuhkan sepasang tangan baru, apakah dia benar-benar harus terburu-buru? Staf medis di kapal luar angkasa ini jelas kurang mahir dibandingkan para dokter di markas besar kuil dewa. Mengapa tidak bisakah dia menunggu sampai kita tiba di kantor pusat dan meminta dokter profesional untuk melakukan transplantasi? Mengapa dia tidak cukup sabar untuk menunggu setengah bulan lagi? Ketiga poin itu telah membuatku bingung selama 1 jam penuh. Namun, aku tiba-tiba mengetahui semuanya ketika kamu memanggilku, tidak tahu malu, tadi. Huangpu Xiaoya bingung. Dia merenung dalam waktu lama dan masih gagal memahami apa yang ingin dikatakan Liao. Dia bergumam, apa maksudmu? Liao tersenyum penuh arti. Sederhana saja, jika tujuan Huang Puxiyi adalah untuk menggodamu agar bergabung dengan kuil dewa, apa yang dia lakukan adalah bodoh dan tidak masuk akal. Jadi, faktanya, sejak awal, dia tidak pernah ingin kamu bergabung dengan kuil dewa, dan dia bahkan takut kamu akan memutuskan untuk bergabung. Satu-satunya tujuannya di Skytil Domain adalah tanganmu. Mengambil napas dalam-dalam, Huangpu Xiaoya merasakan beberapa sambaran petir menyambar di dalam kepalanya. Setelah dia mendengar penjelasan Liao, dia mendapati segalanya menjadi lebih jelas namun lebih putus asa. Jadi, ini adalah rencananya selama ini. Dia adalah paman kandungku, tapi dia selalu mengingini tanganku. Huangpu Xiaoya gemetar di luar kendalinya. Mengerikan. Kalian penggarap abadi terlalu buruk. Kalian bukan manusia. Jelas bukan manusia. Li Yao tersenyum. Huangpu Puxiyi adalah seorang pemurni super. Karena dia membutuhkan sepasang tangan baru, dia pasti tidak akan memilih orang sembarangan. Di dalam keluarga Huangpu, tangan kerabat dari generasinya atau seniornya sudah terlalu tua. Dia tidak akan bisa menggunakannya dalam waktu lama meskipun dia mentransplantasikannya. Jadi, dia hanya bisa mencari alternatif pada generasi muda. Siapa di generasi muda yang memiliki tangan lebih baik dari Anda, pewaris berbakat dari keluarga Huangpu? Kebetulan, kamu adalah keponakan kandungnya. Ayahmu dan dia adalah saudara. Kamu memiliki garis keturunan yang sama. Tubuhnya tidak akan kesulitan menerima organ darimu. Oleh karena itu, tanganmu yang muda dan kuat ini tampaknya ditakdirkan untuknya. Dia sengaja memainkan adegan ledakan domain Bukit Langit agar kamu bahkan tidak mempertimbangkan untuk menyerah kepada kuil dewa. Dia sangat ingin memenggal tanganmu sekarang karena dia ingin menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Akan ada terlalu banyak ketidakpastian ketika Anda kembali ke markas kuil dewa. Katakanlah Anda tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk bergabung dengan kuil dewa. Jika demikian, sama sekali tidak ada alasan baginya untuk memutuskan hubungan Anda, tangan lagi. Haha. Huangpu Xiaoya hampir tercengang. Dia tergagap, jika kamu telah mengetahui semuanya, apakah kamu masih bersedia menjadi murid ular berbisa yang begitu berbisa? Li Yao terkekeh. Apa yang salah dengan itu? Aku sudah membunuh tuanku sendiri sebelumnya, bukan? Huang Puxiyi dan aku hanya memanfaatkan satu sama lain. Sekarang kami masih berharga satu sama lain, kami akan selalu menahan diri dan bersikap bersahabat satu sama lain. Hubungan yang terikat oleh kepentingan jauh lebih kuat daripada hubungan yang dibangun berdasarkan perasaan. Memang, Huangpu Xiaoya memejamkan mata, air mata dingin menetes di wajahnya. Dia bergumam, saya hampir lupa. Anda juga seorang penggarap abadi yang kejam,
kotor, pengecut, dan egois. Di dalam ruangan gelap dekat suite. Meskipun Liao telah membuktikan dirinya cukup setia, Huang Puxiyi dan Su Zhaoshen tidak pernah lepas dari pengawasannya. 3 kamera kristal dan detektor telepon disembunyikan di sudut ruangan. Mereka 5 kali lebih tidak mencolok dibandingkan yang sebelumnya. Itu adalah strategi psikologis yang cerdas. Setelah Liao membongkar begitu banyak kamera kristal dan detektor pada awalnya, dia pasti akan berpikir bahwa metode Huang Puxiyi dalam mengerahkan peralatan pengawasan hanya sebaik itu. Oleh karena itu, Liao belum pernah menemukan 3 kamera kristal dan detektor telepon terakhir yang jauh lebih rahasia daripada yang sebelumnya. Namun, kata-katanya yang belak-belakan, karena dia mengira tidak ada seorang pun yang mengawasinya, membuat ruangan gelap itu menjadi sunyi senyap. Su Zhaoshen berkata dengan dingin, benarkah apa yang baru saja dikatakan Liao? Keringat muncul di dahi Huang Puxiyi, saat dia tergagap, ya, tentang itu. Su Zhaoshen mendengus. Memenggal tangan Huang Puxiaoya adalah urusanmu sendiri. Tapi kamu telah mengerahkan begitu banyak sumber daya organisasi kami tanpa memberitahu kami tujuanmu yang sebenarnya. Sudahkah kamu memberitahu Raja Teratai tentang pekerjaanmu? Huang Puxiyi gemetar hebat. Dengan wajah pahit, dia menjawab, aku. Saya kira itu tidak. Su Zhaoshen menghela nafas dan berkata, yakinlah, saya tidak akan melaporkan masalah ini. Bagaimanapun, kita berdua adalah bawahan Raja Teratai. Jika saya mengoceh tentang hal itu, kita mungkin harus saling bermusuhan. Apa manfaatnya bagi saya? Dapatkan dari itu. Namun, bagaimana jika orang lain mengetahui masalah ini dan menyerang Raja Teratai karena kurangnya kendali terhadap bawahannya? Saat kita kembali, kamu punya waktu 3 hari untuk menjelaskan dirimu kepada Raja Teratai. Jika kamu tidak menceritakan semuanya kepadanya setelah 3 hari, aku khawatir aku harus memberi pengarahan sendiri kepada Raja Teratai. Huang Puxiyi, aku tidak mengkritikmu, tapi mengapa kamu tidak berbicara dengan Raja Teratai sebelum kamu melakukan hal seperti itu, yang tidak sepenuhnya dilarang? Mengapa kamu begitu egois? Betapa bodohnya kamu. Wajah Huang Puxiyi sepucat pasir. Dia bergumam, kupikir. Su Zhaoshen menatap matanya dan berkata, kamu tidak berpikir bahwa Raja Teratai akan membantumu, bukan? Maka kamu salah besar. Sekarang kamu telah memilih untuk mengabdi pada Raja Teratai, dan kamu sangat menyadari kekuatan Raja Teratai di dalam organisasi kami, Anda harus percaya padanya. Aku lebih jelas darimu tentang bagaimana Raja Teratai mengembalikan kesetiaan bawahannya. Jika kamu berbicara dengan Raja Teratai sebelumnya, dia akan mengatur segalanya dengan sempurna untukmu. Orang mungkin melihat melalui operasi tersebut. Baiklah, apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Tak perlu dikatakan apa-apa lagi. Setelah kompetisimu dengan Liao besok, minta saja dia untuk memotong tanganmu dan mengganti tanganmu dengan tanganmu sesuai rencana. Kalau begitu, sebaiknya kamu bersiap-siap untuk melakukannya, meminta maaf pada Raja Teratai, aku juga akan mencoba mengatakan sesuatu yang baik untukmu. Huang Puxiyi menyeka keringatnya dengan cepat. Terima kasih banyak, Tuan Su. Setelah tubuhku terbiasa dengan tangan baruku, aku akan segera menyalakan tungkuku dan menyempurnakan satu set, 13 jarum jiwa hantu, yang paling halus untukmu. Janji Huang Puxiyi rupanya adalah hal yang ditunggu-tunggu Su Zhaoshen. Tapi dia hanya mendengus, tidak menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuan. Dia menyipitkan mata dan menatap Liao di dalam berkas cahaya itu lagi. Tapi bocah ini cukup pintar untuk mengetahui tipu muslihatmu. Namun, karena dia berbicara jahat tentangmu, calon majikannya, dengan sangat terang-terangan, cukup jelas bahwa dia tidak mengetahui bahwa ada serangga lain di dalam ruangan dan kami masih mengawasinya hingga saat ini. Pernyataannya tentang bergabung dengan kuil dewa demi keuntungannya sendiri tampaknya lebih valid sekarang. Baiklah, sekarang, aku akhirnya bisa mengatakan dengan kepastian 100% bahwa Liao bersedia bergabung dengan kuil keabadian dengan tulus dan bahwa dia adalah seorang penggarap abadi sejati. Luar biasa, seorang talenta hebat telah bergabung dengan perjuangan Raja Teratai. Bagaimana mungkin 3 orang lainnya bisa bersaing dengan Raja Teratai sekarang? Bab 519, Percikan dalam Kegelapan. Disaksikan oleh kamera kristal yang tersembunyi, Huang Puxiaoya menarik napas dalam-dalam dan mencoba memulihkan ketenangannya. Dia menggigit bibirnya begitu keras hingga darah mengalir zigzag dari sudut mulutnya seperti ular merah. Dia menggertakkan giginya. Kamu memberitahuku semua ini karena kamu ingin aku menjadi lebih tertekan dan hancur sebelum aku mati. Li Yao mencibir. Aku mengatakan ini kepadamu karena aku ingin kamu melihat kenyataan dengan jelas. Survival of the fittest adalah satu-satunya kebenaran di alam semesta yang gelap ini. Itu juga sebabnya aku memutuskan untuk memulai jalan keabadian untuk menjadikan diriku lebih kuat. Sedangkan bagi orang lemah sepertimu, kamu akan selalu menjadi mangsa dari yang kuat. Pada akhirnya, tubuhmu dan kultivasimu akan hilang, dan kamu bahkan tidak bisa melindungi tanganmu. Huang Puxiaoya terdiam. Dia menjilat darah di bibirnya. Rasanya pahit dan tidak mulus. Li Yao tiba-tiba bangkit. Dia berjalan ke arahnya dan, sambil memandang rendah ke arahnya, berkata dengan nada menghina, kamu menyebut dirimu seorang kultivator yang pantang menyerah dan tidak bisa diubah, tapi coba pikirkan. Apa yang kamu lakukan dalam setengah bulan setelah kamu ditangkap oleh kuil keabadian kecuali panik, mengumpat, membentak, dan menangis? Sudahkah Anda melakukan upaya apapun yang dapat membantu membebaskan diri Anda dari kesulitan saat ini? Tidak ada sama sekali.
Anda bahkan telah melupakan latihan harian tangan Anda, tugas paling mendasar dari setiap pemurni. Selama 10 hari terakhir, kamu berbaring di tempat tidur seperti gelandangan tak berguna setiap hari tanpa melakukan latihan apapun. Tanganmu pasti mengalami kemunduran. Saya jamin kemampuanmu setidaknya 10% lebih rendah dari sebelumnya. Jujur saja, bahkan jika sebuah kesempatan secara ajaib muncul di hadapanmu, apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk memanfaatkannya sekarang? Apakah aku salah menyebutmu sebagai orang lemah yang tidak berguna? Seolah-olah seseorang telah menamparkan wajahnya, Huangpu Xiaoya linglung dan gagal menemukan apapun. Liao berkata dengan dingin, ya, ucapanmu sangat bagus. Moralmu tinggi, dan aku lebih kotor daripada babi. Namun, kata-kata tidak bisa membunuh siapapun. Aku berdiri tepat di depanmu, menyiksa dan mempermalukan kamu. Besok, aku bahkan akan memotong tanganmu. Tapi apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu mengatakan bahwa kamu akan kembali untuk membalas dendam setelah kamu mati, bukan? Untuk orang tak berguna seperti kamu, kamu hanya akan jatuh ke dalam kendali kuil dewa jika kamu benar-benar menjadi seorang penggarap spektral setelah kamu dieksekusi. Kemungkinannya adalah bahwa kamu akan disegel ke dalam peralatan sihir oleh Huangpu Xiyi atau aku. Haha, mari kita lihat bagaimana kamu bisa membalas dendam. Huangpu Xiaoya tercengang. Dia tiba-tiba merasa dingin sampai ke tulang. Dia tidak takut mati. Namun bagi penggarap, kematian belum tentu menjadi tujuan akhir mereka. Jika sayangnya jiwanya tetap hidup setelah kematiannya dan disempurnakan menjadi jiwa yang menghancurkan oleh penggarap abadi untuk membantai orang yang tidak bersalah, itu akan menjadi hasil yang dia lebih baik mati 10.000 kali untuk dihindari. Huangpu Xiaoya langsung terengah-engah. Mengamati reaksinya, Liao berkata dengan santai, apakah kamu menyesal sekarang? Sudah terlambat. Ketika saya masih di Great Horn Exo Society, ada satu pepatah yang saya dengar sepanjang waktu, jika Anda ingin berteriak, biarkan senjata Anda menjadi suara Anda, jika Anda memiliki air mata, biarkan musuh Anda menumpahkannya untuk Anda. Saya akan meneruskan kata-katanya kepada Anda sekarang. Meskipun Anda mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya dalam kehidupan ini, Anda dapat mencoba mengingatnya jika Anda cukup beruntung untuk bereinkarnasi menjadi manusia lagi. Menyelesaikan pidatonya, Liao mundur. Dia melambaikan tangannya. Penghalang di tengah suite secara bertahap dipindahkan dan membagi suite menjadi 2 ruangan terpisah. Sebelum penghalang ditutup sepenuhnya, Liao melihat ke arah Huangpu Xiaoya, yang sedang tenggelam dalam pikirannya, melalui celah tersebut dan berkata, tidurlah yang nyenyak. Besok, banyak darah yang akan tertumpah. Keesokan harinya, di pagi hari, suite tersebut tidak memiliki jendela. Itu redup dan kabur. Seseorang bahkan tidak dapat melihat jarinya sendiri. Liao terbangun oleh suara rilif penghalang, hanya untuk mengetahui bahwa Huangpu Xiaoya telah membuka dinding yang menghalangi mereka. Huangpu Xiaoya tidak menyalakan lampu apapun. Tidak ada sedikit pun sinar. Kegelapan mendominasi seluruh ruangan. Kadang-kadang, kumpulan percikan api akan meledak dari arah Huangpu Xiaoya, yang membentuk rune yang elegan namun lemah di udara, berkedip dan menghilang dengan cepat. Diterangi oleh percikan api, Huangpu Xiaoya tampak sangat fokus. Wajahnya yang tenang dan serius muncul dan menghilang dalam kegelapan. Meskipun dia hanya bisa melihatnya sebentar, Liao merasakan bahwa dia sangat berbeda dari hari sebelumnya. Kelembutan, keraguan, dan keputusasaannya tidak terlihat. Apa yang sedang kamu lakukan? Liao mau tidak mau bertanya. Tidak bisakah kamu mengatakannya? Aku sedang melatih diriku sendiri. Huangpu Xiaoya menjawab dengan tenang, karena penghalang yang mereka tanam di dalam tubuhku, aku tidak bisa melakukan sesi latihan tingkat tinggi. Aku hanya bisa memanggil percikan lemah seperti itu untuk berlatih menggambar rune. Tapi tetap bermanfaat bagiku untuk menjaga kegesitan jari-jariku. Petik 2. Liao mengangkat alisnya. Mengapa kamu berlatih? Huangpu Xiaoya berkata dengan serius, Liao, meskipun kamu adalah bajingan yang tidak bisa dimaafkan, kata-kata terakhir yang kamu ucapkan tadi malam memang masuk akal. Teriakan dan air mata adalah hal yang paling tidak berguna di dunia. Jika aku ingin berteriak, senjataku adalah suaraku, jika aku menangis, musuhku akan menumpahkannya untukku. Selama 10 hari terakhir, aku mengeluarkan terlalu banyak teriakan tak berguna dan menangis terlalu banyak air mata tak berarti. Kupikir aku berani, tapi setelah merenung semalaman, aku menyadari bahwa itu hanyalah kepengecutan dalam bentuk yang berbeda. Saya hanya berteriak dan menangis untuk menghindari pertarungan sesungguhnya. Liao mengedipkan matanya dan berkata, jadi. Huangpu Xiaoya melanjutkan penjelasannya dengan sungguh-sungguh. Jadi, setelah saya menyadari apa yang telah saya lakukan, saya memutuskan bahwa saya akan berhenti berteriak dan menangis, dan saya harus mengabdikan diri saya pada pertarungan sesungguhnya sampai darah saya mengering seperti yang dilakukan oleh penggarap saleh manapun. Sebagai seorang penyuling, aku tidak pandai mengayunkan senjata. Oleh karena itu, aku hanya menganggap latihan tanganku sebagai pertarungan spesial. Kamu benar tentang satu hal. Aku membuang terlalu banyak waktu setelah aku ditangkap. Tanganku jauh lebih cekatan dibandingkan sebelumnya. Terima kasih sudah menunjukkan hal itu. Setelah menggambar rune sepanjang malam, tanganku sudah banyak pulih. Li Yao tersenyum. Kamu akan mati hari ini. Apa bedanya? Huangpu Xiaoya berkata, jika seseorang memahami Dao Agung di pagi hari, mereka dapat mati dengan tenang di penghujung hari. Bahkan jika saya akan dibunuh malam ini, saya masih hidup saat ini.
Dan jika saya masih hidup, saya harus bertarung. 1 detik lagi kehidupan berarti 1 detik lagi pertarungan. Jika aku berubah menjadi hantu setelah aku mati, aku akan terus berjuang. Jika aku gagal dan jatuh ke tanganmu, dan kamu mengubahku menjadi jiwa yang menghancurkan, biarlah. Setidaknya, aku telah berjuang dengan baik. Namun, jangan harap Huangpu Xiaoya menyerah. Manusia atau hantu, aku akan selalu menjadi seorang penggarap, dan aku tidak akan pernah merendahkan diriku sendiri dengan bergabung bersama kalian para penggarap abadi yang tidak bermoral. Seolah terintimidasi oleh kejujurannya, Liao tertawa aneh namun gagal merespons. Huangpu Xiaoya terus berlatih. Percikan kecil keluar dari ujung jarinya tanpa henti. Namun, sebagian besar energi spiritualnya telah tersegel. Setelah semalaman berlatih keras, dia kelelahan. Percikan di ujung jarinya semakin lemah. Pada akhirnya, mereka hanya bersinar selama 0,1 detik sebelum ditelan kegelapan. Setelah bernapas berat selama 5 detik, dia memunculkan percikan baru di ujung jarinya yang berkedip keras kepala dan menghilang ke dalam kegelapan lagi. Di dalam kegelapan, Huangpu Xiaoya tiba-tiba bertanya, apakah menurutmu kegelapan dan kegelapan itu sama? Kali ini, Li Yao benar-benar gagal memahami maksudnya. Merenung sejenak, dia bertanya, bisakah Anda menjelaskannya? Suara Huangpu Xiaoya agak memikat, penuh dengan rasa misteri, saat dia berkata, ada 2 ruangan identik tanpa jendela atau pintu. Di dalam ruangan itu gelap gulita. Beberapa makhluk terkunci di dalam 2 ruangan itu. Salah satu ruangan selalu dipenuhi kegelapan mutlak. Belum pernah ada cahaya sebelumnya, dan tidak akan pernah ada lagi di masa depan. Di ruangan lain, percikan kecil, lemah, dan berumur pendek akan muncul sesekali setelah waktu yang lama. Percikan tersebut akan menerangi ruang terbatas dengan sangat singkat dan meninggalkan pesan tentang kecerahan di kepala makhluk di dalam ruangan. Tetapi pada akhirnya, percikan api itu akan hilang, dan ruangan itu akan kembali diliputi kegelapan. Percikan kecil lainnya yang hanya dapat menyala selama 1 detik mungkin tidak akan muncul lagi hingga 100 tahun atau bahkan 1000 tahun kemudian. Apakah menurutmu kegelapan pertama dan kegelapan kedua itu sama? Li Yao terdiam untuk waktu yang lama. Dalam kegelapan, dia melirik ke detektor terakhir di sudut ruangan, sambil menghela napas dan berkata, benarkah? Huangpu Xiaoya tertawa, merasa sangat lega dan puas, seolah-olah dia telah sepenuhnya memahami sesuatu. Keyakinannya berubah menjadi teguh, menyeluruh, dan tak tergoyahkan. Mereka tidak, dia menjawab dengan percaya diri, kata demi kata. Mungkin bagi kalian para penggarap abadi, keduanya sama. Tetapi bagi kami, para penggarap sejati, kedua jenis kegelapan itu berbeda. Bahkan jika alam semesta ini benar-benar tidak lebih dari hutan yang brutal, berdarah, dan gelap, kami para penggarap akan membakar semua yang kami miliki hanya untuk mengeluarkan satu percikan lemah dalam kegelapan. Tak peduli betapa lemahnya setiap percikan api, betapa pendeknya umurnya, betapa kecilnya, selama percikan api itu terus mengalir, maka suatu hari, salah satu dari percikan api itu akan menyalakan sumbu, dan sumbu itu akan menyalakan beberapa cabang tumbang, dan cabang-cabang itu akan membakar setiap pohon terakhir di hutan. Pada akhirnya, percikan api sekecil apapun pada akhirnya akan membakar hutan gelap dan menerangi seluruh dunia. Sambil menarik napas dalam-dalam, Li Yao berkata dengan datar, membakar seluruh hutan dengan kilauan yang berkedip-kedip. Apa kemungkinannya? 1/1000, 1/1.000.000, 1/1.000.000. Huangpu Xiaoya berkata dengan lembut, 1 miliar masih belum 0. Li Yao bingung. Kalimat itu terdengar familiar. Dia pasti pernah mendengarnya di tempat lain. Merenung sejenak, dia akhirnya mengingatnya. Dulu ketika dia memilih lembaga perang terpencil di kampung halamannya, kota tombak terapung di sektor asal surga, dia menantang Universitas Laut Dalam, tanah suci para pemurni, di depan semua orang. Xie Tingxian, seorang profesor di Deep Sea University, bertanya kepadanya apakah kemungkinan dia mengalahkan Deep Sea University bisa mencapai 1 miliar. Persis seperti yang dia katakan saat itu. 1/1 miliar masih belum 0. Li Yao berhenti berbicara dan menyalakan rangkaian rune iluminasi di dalam ruangan. Kecerahan yang menyilaukan segera menyembur keluar dan menghancurkan kegelapan seperti pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Li Yao menghangatkan jari-jarinya, tulang-tulangnya mengeluarkan suara retak seolah-olah ada pedang yang bertabrakan. Badai dan guntur muncul di bawah kuku jarinya, yang akan meledak. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mencium aroma bunga api di udara. Setiap sarafnya sangat tajam dan bersemangat. Hari pertarungan terakhir telah tiba. Bab 520, ayo bertarung. Pukul 8 malam, di dalam gudang luas kapal pengangkut, tingkat sapi. Kapal luar angkasa bisnis model ini biasanya digunakan sebagai kapal induk. Oleh karena itu, Sekte Budidaya telah melakukan modifikasi skala besar sebelum dikirimkan. Di bagian tengah dan belakang kapal luar angkasa, seringkali terdapat beberapa gudang besar yang luasnya bisa mencapai ratusan meter persegi. Gudang khusus ini, sebaliknya, telah dimodifikasi menjadi pusat pemurnian peralatan sihir peledak. Huangpu Xiyi adalah seorang ahli perdagangan. Perjalanan ke domain Skytil ini juga membutuhkan bom kristal untuk membantu mereka menyingkirkan calon pengejarnya. Oleh karena itu, dia telah melakukan modifikasi terlebih dahulu sehingga dia dapat menyempurnakan peralatan sihir peledak dalam perjalanan. Gudang itu memiliki 3 lapis dinding yang terbuat dari paduan yang diperkuat. Di antara setiap dinding terdapat susunan rune pertahanan. Di dinding paling dalam, ada susunan rune pertahanan,
kedap suara, dan penyangga. Bersama dengan seni rahasia lainnya, mereka memblokir suara atau guncangan apapun di gudang agar tidak memengaruhi kabin lain. Dapat dikatakan bahwa, bahkan jika ledakan yang membelah langit terjadi di dalam gudang, tidak ada orang di luar yang akan menyadari adanya kesalahan. Di dalam gudang, fasilitas yang diperlukan untuk membuat peralatan sihir peledak telah dikerahkan, termasuk perangkat pelindung dan sistem pemeriksaan kerusakan yang dapat membantu Huang Puxi mengukur kinerja setiap bom dengan tepat. Saat ini, semua lampu di dalam gudang menyala. Huang Puxi, Hajar Aswad, Embun Putih, Fei Ming, dan 4 pria muram namun berotot lainnya berdiri di tengah-tengah gudang. Tempat ini akan menjadi medan perang, seminar pedang di luar angkasa. Liao berdiri di depan semua orang dengan damai. Huang Puxiaoya, sementara itu, sedang duduk di sudut. Dia telah diikat dengan pembatas dan dimasukkan ke dalam pakaian anti ledakan yang dirancang khusus. Namun, dia juga cukup damai, dan dia memandang Liao dan yang lainnya seolah-olah mereka adalah tulang kering di kuburan atau zombie yang hidup kembali. Liao melirik semua orang dan memberikan perhatian khusus pada beberapa pria berotot. 2 di antaranya masih memiliki tanda obat di tubuhnya. Mereka tidak terlihat ramah, tapi mereka juga tidak berani balas menatapnya, dan hanya menundukkan kepala. Hajar Aswad, si gemuk cantik, tersenyum. Tuan Liao, mereka adalah bawahan White Dew dan saya. Mereka terlihat agak kuyuh saat ini karena mereka menderita luka ringan akibat serangan persatuan beruang marah beberapa hari yang lalu. Tapi mereka biasanya sangat bisa dipercaya. Sekarang Guru Liao telah menjadi seorang penggarap abadi, kita semua berada di perahu yang sama. Anda dapat meminta mereka melakukan apapun untuk Anda. Saya jamin mereka akan memperlakukan Anda sama seperti mereka memperlakukan kami. Kamu adalah seorang pemurni, dan kita semua adalah penggarap abadi tipe pertempuran. Kita saling melengkapi dalam segala hal. Jika kamu membutuhkan sesuatu untuk dilakukan, kamu tidak harus melakukannya secara langsung. Dengan isyarat atau isyarat, White Dew dan saya akan segera mengurusnya. Kami hanya berharap Guru Liao berbaik hati membuatkan beberapa pedang yang dibuat khusus untuk kami jika memungkinkan. Pada hari kami mengundang Guru Liao ke sini, White Dew dan saya telah banyak menyinggung perasaan Anda. Namun segalanya berbeda pada saat itu, dan kami hanya menjalankan perintah kami pada saat itu. Saya berharap Guru Liao dapat memaafkan kami. Pokoknya, kita semua mengabdi pada Raja Teratai, dan kita harus bertarung berdampingan melawan musuh bersama. Raja Teratai. Liao berkedip dan menatap Huang Puxi dengan curiga. Huang Puxi tersenyum datar. Raja Teratai adalah raksasa di kuil keabadian. Anda tidak akan menyesal bergabung dengan perjuangan Raja Teratai. Ketika kita kembali ke markas kita, saya akan segera memperkenalkan Anda kepada Raja Teratai. Dia akan sangat senang melihatnya namun pemuda cemerlang lainnya berjalan di jalan yang benar. Kemungkinannya adalah dia akan memberimu banyak materi surgawi dan harta duniawi. Wajah Liao berseri-seri karena gembira. Dia berkata dengan tergesa-gesa, aku bisa menyempurnakan pedang untuk siapapun selama harganya pantas. Aku bertanya-tanya, di mana kita sekarang, dan berapa lama waktu yang kita perlukan untuk memusnahkan perkumpulan Exo tanduk besar dan menemui Raja Teratai di markas besar. Huang Puxi telah sepenuhnya menurunkan pertahanannya. Dia menjawab, kami sekarang telah tiba di zona luar angkasa dataran tinggi besi. Namun, karena transmisi pikiran telepati dari jarak jauh mungkin akan diperhatikan oleh para penggarap, kami tetap diam dan tidak berani menghubungi rekan-rekan kami. Namun setengah hari yang lalu, kami menerima pesan dari Feng Yuzong bahwa dia telah menghentikan tanduk emas. Tapi Goldhorn tidak sendirian. Ia ditemani oleh 2 kapal luar angkasa lainnya. Oleh karena itu, pertempuran ini berlangsung lebih lama dari yang kita perkirakan. Berjuang dan berlari, mungkin diperlukan 2 hingga 3 hari sebelum mereka akhirnya dikalahkan. Kami akan melakukannya menyusul mereka besok, dan ini akan menjadi waktu yang tepat untuk bergabung dalam pertempuran. Meskipun mungkin memerlukan waktu lebih lama bagi kami untuk menjatuhkan tanduk emas, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Setelah lebih dari setengah bulan penyerangan dan penyergapan, dunia budidaya telah ditusuk berkali-kali. Dunia ini mengeluarkan darah di mana-mana. Bahkan sekte-sekte yang tidak diserang juga sangat panik. Kapal luar angkasa dan ahli dari berbagai sekte budidaya yang bersembunyi tidak jauh dari tanduk emas mundur dan pergi untuk mempertahankan rumah mereka sejak lama. Tidak ada suar bintang besar di dekat zona luar angkasa dataran tinggi besi yang dapat mendukung lompatan luar angkasa juga. Oleh karena itu, dalam 5 hari ke depan, tidak ada kekuatan penggarap lain yang dapat memperkuat mereka. Kita dapat meluangkan waktu dan menikmati makanan yaitu 3 kapal luar angkasa. Hahaha. Setelah itu, moral dunia budidaya pasti akan hancur. Coba pikirkan, mereka melewati semua masalah dan membuat begitu banyak rencana. Begitu banyak ahli yang dikirim untuk melindungi tanduk besar Exo. Masyarakat. Namun, dengan beberapa trik kami, mereka terpecah dan harus kembali ke rumah mereka dengan kelelahan, dan perkumpulan Greathorn Exo tetap hancur. Ketika berita ini keluar, saya tidak tahu berapa banyak penggarap yang akan tertekan dan berapa banyak yang akan terintimidasi. Pada saat itu, banyak dari mereka akan melihat kelemahan dari penggarap. Mereka akan berubah menjadi penggarap abadi hanya dengan sedikit kata-kata. Liao memutar otak dan segera menemukan informasi tentang zona luar angkasa dataran tinggi besi. Itu adalah salah satu zona luar angkasa terbesar dan paling kuno di sektor bintang terbang.
Dataran tinggi besi, planet terbesar yang dapat dihuni di sektor bintang terbang, terletak di zona luar angkasa. Namun, planet ini didominasi oleh binatang iblis dan orang barbar, atau dalam kata-kata Huangpu Xiaoya, pelatih Qi. Entah kenapa, planet ini merupakan hal yang tabu bagi para penghuni, baik itu penggarap atau orang biasa, di sektor bintang terbang. Mereka hampir tidak menyebutkan apapun tentang planet ini. Zona luar angkasa dataran tinggi besi seperti area terlarang yang aneh. Negara ini sangat terbelakang. Tidak ada suar bintang besar yang dipasang di tempat ini. Akibatnya, sebuah kapal luar angkasa tidak dapat diteleportasi ke zona luar angkasa dataran tinggi besi secara langsung. Ia hanya bisa berlayar perlahan dan patuh seperti mereka, yang membutuhkan lebih banyak waktu. Tidak sulit untuk menebak bahwa Feng Yuzhong telah menghabiskan banyak upaya untuk mendorong masyarakat Exo tanduk besar ke tanah kematian. Baiklah, mata Liao menjadi dingin ketika dia berkata, mari kita hentikan omong kosong itu dan mulai sekarang. Aku pikir Mo Tiansui dan Huangpu Xiaoya akan menjadi lawan terbaik yang aku dapatkan di seminar pedang Bukit Langit, dan karena aku tahu aku pastinya lebih baik daripada mereka, saya tidak pernah bisa mengeluarkan 100% keinginan bertarung saya. Aku tidak menyangka seminar pedang Bukit Langit akan berakhir seperti ini, aku menantang, Master Pedang, 30 tahun yang lalu. Sungguh mengasyikkan dan menyenangkan, aku bisa merasakan bahwa semangat juangku melonjak. Huangpu Xiyi tersenyum samar. Sekarang setelah topik yang dibahas semakin disempurnakan, raja di zamannya menunjukkan aura mendominasi yang tak tertandingi. Dia berkata dengan santai, apa aturannya? Liao memicingkan matanya dan menjawab, saya seorang pria yang suka menantang hal-hal yang mustahil. Karena Anda mahir dalam peralatan sihir peledak, dan kita sudah membicarakan hal itu selama berhari-hari, mari kita bertanding bom kristal. Kami akan menyempurnakan bom kristal masing-masing dan membandingkan kerusakannya. Yang memiliki keluaran kerusakan lebih tinggi akan menjadi pemenangnya. Akan ada 3 putaran. Jangan terburu-buru. Aku belum selesai. Kamu telah mempelajari peralatan sihir peledak selama 20 tahun, dan kamu berada di tahap formasi inti. Kamu lebih baik dariku dalam segala hal. Aku tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menang dalam kompetisi normal. Jika Anda cukup berani, mengapa Anda tidak meminta saya untuk memilih bahannya, dan kami akan menyempurnakan bom kristal dengan bahan yang sama. Juga, untuk 3 ronde, hanya jika kamu memenangkan semuanya maka kamu akan menjadi pemenang terakhir, jika kamu kalah salah satu dari mereka, aku akan menjadi pemenangnya. Apakah menurut Anda peraturan seperti itu adil? Huangpu Xiyi mempertimbangkannya dengan cermat sejenak. Matanya tiba-tiba bersinar ketika dia berkata dengan geli, anak baik. Tampaknya kamu tidak sebodoh yang aku kira. Kamu datang dengan cara seperti itu dan ingin mencoba keberuntunganmu. Luar biasa. Aturan seperti itu benar-benar menutupi kesenjangan tersebut, antara level dan pengalaman kami. Sangat masuk akal. Namun, tetap saja tidak ada gunanya. Telur yang ditabrak batu 10.000 kali hanya akan pecah 10.000 kali. Tidak akan pernah bisa meninggalkan retakan sekecil apapun pada batu itu. Bukan hanya 3 ronde, meski ada 100 ronde, aku akan tetap menghancurkanmu dengan mudah. Kamu boleh memilih bahan sesukamu, tapi itu harus ada dalam inventaris yang aku siapkan. Lagi pula, aku hanya membawa sekitar 3.600 bahan untuk perjalanan. Jika kamu meminta bahan acak, aku mungkin tidak bisa untuk menyediakannya. Liao segera setuju, itu kesepakatan. Jika telurnya benar-benar pecah, aku akan segera menghormatimu sebagai tuanku, dan chip giok ini akan menjadi biaya sekolahku. Kamu bisa memeriksanya dulu. Liao mengeluarkan kepingan giok dari sakunya dan melemparkannya tanpa ragu-ragu. Huangpu Xiyi mengambil chip giok itu. Dia akan memasukkannya ke dalam prosesor kristalnya, ketika dia berhenti sebentar dan melemparkan kembali sebuah keping batu giok, yang dia ambil dari lengan bajunya, sambil berkata, sambil tertawa, muridku yang baik, gurumu juga tidak akan menipumu. Titik. Di dalam chip giok ini terdapat 10 teknik terbaik yang saya habiskan sepanjang malam untuk mempertimbangkannya, termasuk pengetahuan tertinggi tentang bom kristal dan trik halus menempa pedang dari keluarga Huangpu. Liao sama sekali tidak sopan. Dia mengambil alih chip giok dan memasukkannya ke dalam prosesor kristalnya. Setelah membacanya selama 3 menit, dia yakin tidak ada yang salah dengan tekniknya. Masuk akal jika Huangpu Xiyi memberinya teknik otentik saat ini karena pria itu mencoba menggali lebih banyak teknik darinya. Apa gunanya pria itu dengan memberinya teknik palsu dan membuatnya kesal? Sementara itu, Huangpu Xiyi berseru dengan suara rendah, susunan rune kuno yang luar biasa. Begitu banyak trik tentang perbaikan. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak barang bagus? Liao tersenyum dan berkata, ini hanya sebagian kecil dari apa yang ada di dalam otak saya. Akan sangat bagus jika Anda dapat memahami semuanya. Anda dapat menganalisis tekniknya terlebih dahulu dan menjelaskannya kepada saya secara mendetail nanti. Ketika saya sudah memahaminya semuanya, aku akan memberimu yang baru. Ini akan menjadi win-win. Sambil berbicara, dia tanpa ragu melemparkan chip giok Huangpu Xiyi ke Hajar Aswad. Fatih, chip giok ini akan berada dalam tahananmu untuk saat ini. Aku sendiri yang akan kembali mengambilnya sebentar lagi. Huangpu Xiyi menelan ludahnya dan, berhasil menekan keserakahannya, memberikan kepingan giok Liao kepada White Dew secara perlahan. 10 teknik di dalam chip giok Liao bahkan lebih berharga daripada yang dia pilih. Sekarang, semua kecurigaan Huangpu Xiyi telah hilang. Setelah dia menarik napas dalam-dalam,
Matanya kembali fokus, dan dia dilingkari dalam getaran yang tak tergoyahkan, dia telah memasuki kondisi pemurni super. 30 tahun kemudian, seminar pedang Bukit Langit di Lautan Bintang. Mari kita mulai. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.